Ayu Maharati. Monggo, Mbak. Ya, terima kasih semua. Terus terang saya sebenarnya mulainya itu Maret 2018. Maret 2018 karena dikasih tahu sejawat saya dokter ortopedi, dokter Igin. Ya, dokter Igin ngasih tahu. Terus saya baca sebulan gitu, baca dari semua saya ambil yang di grup itu dimasukin Mbak Moni gitu. Terus baca Grup sebulan FJKF karena ya? iya, masuknya menakutkan banget gitu ya, Mas ya, menakutkan banget bagi saya gitu. Yang secara semua tahu bahwa kalau lemak ya, kalau kolesterol tinggi ya mesti bahaya gitu. Saya berangkat dari gangguan macam-macam, saya ada jantung, hipertensi, kemudian awalnya saya fatty liver, kemudian divonisnya itu Ada udah obesitas juga dulu, Mbak? sudah keliling terus vonisnya gini, prognosisnya gimana Prof? Ya udah paling sirosis gitu kan, trauma dong, saya kan Waduh, diperiksa kok langsung semua. nih? Paling sirosis. Iya kan, fatty liver, terus Iya, semua kayak pemeriksaan itu pasrah gitu. bukan kan cemas tuh semua, soalnya Iya. diperiksa untuk kayak SLE gitu, Ya. karena semua hepatitis, semua negatif tuh. Tapi Nah. terus ya udah sinkup, nadinya cuma 43, masuk UGD berapa kali gitu. Pokoknya tensinya tinggi banget, 170 sampai 170. Nah, diastol nih yang 120 gitu. Itu tahun 2016. Pertama kali tuh 2014 serangan pertama. Jadi saya pikir saya stresnya karena lagi ngambil S3 tuh di UI gitu, bolak-balik dari Solo gitu. Orang bilang sakitnya orang ngambil S3 tuh begitu. Nanti nggak tahu tuh dokter Fitrin kayak apa, semoga enggak karena udah KF duluan ya. Jadi karena ada banyak teman saya yang masuk itu, termasuk si idola kita tuh, teman kita tuh yang Siapa? anti KF, ada teman yang inisial T, 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 F, Oh, iya ya. TF ya. Jadi saya masuk bersama ngambil S3 tuh sama dia tahun 2009. Oh, Nah, ya mulai gejala itu mulai mungkin stres S3-nya 2012 tuh mulai mulai keluhan badan nggak enak, tipes 2 kali. Nah, tipes dari situ terus kan livernya bengkak tuh. Katanya sih mungkin karena pengaruh inflamasi, jadi livernya bengkak. Pokoknya SGOT, SGPT-nya naik tuh sampai 6 kali lipat. Tapi terus kok fatty liver gitu. Semua gejalanya semua hipertensi, bradikadi. Nah, di saya sempat cuma 43 tuh sinkup tapi tensi. Iya, masuk UGD gitu. Nah, terus sempat di DCA, di DSA yang kayak brainwash di itu tuh, ya memang ada sumbatan sih. Sumbatan di belakang, namanya arteri cerebri posterior, sama di arteri di ini nih, terlalu ini apa nih, deket. Di DSA di RSKD? Enggak, di Solo Oh, di kita Solo udah ada ya? ada DCA sama DSA udah gitu, tapi nggak ada sumbatan, cuman memang sudah katanya udah anastomose bagus, tapi udah oklusi, jadi udah mau didorong lagi sumbatnya udah enggak, karena traumanya mungkin udah lama gitu. Ya, terus dari situ, terus karena kan obatnya tuh segepok tuh obatnya tiap pagi, awas sore, sama malam. Mana GERD-nya kambuh jam 2, jam 3, itu mesti kambuh, perih gitu. Terbangun gitu. Tak pikir karena usia gitu ya. Maklum kan ibu, iya GERD biasa karena usia gitu. Tapi terus ya pasrah gitu deh. Jadi karena balik lagi, karena nggak suka minum obat, terus ada alternatif itu. Pokoknya waktu dipesen sama dokter Igin itu, anggap nggak ngomong. Nah gitu di antara dokter sendiri kalau kayak gitu tuh mesti anggap saya nggak ngomong ya Mbak, kalau mau ikut aja gitu. Nah di kita kebetulan waktu itu jadi ikut terus drop tuh tensinya, berat badannya di bulan pertama tuh turun 3 kilo. Jadi aslinya aku nggak gemuk-gemuk amat gitu, tapi ya itu di liver disimpannya gitu.
Terus udah sakit ya gitu. Terus bulan kedua turun 4 kilo. Udah sakit ya gitu semua. Udah berhenti, udah gitu. Pokoknya semua bilang udah nggak usah ini. Ya udah ketawa aja kan memang lagi mulai, apalagi di bulan ke-7 tuh rontoknya minta ampun tuh rambut. Udah kayak kuarsi-hor aja gitu, rambutnya merah gitu. Rontok semua gitu. Nah, terus terang kalau masalah keluarga, memang keluarga saya memang belum mau gitu. Belum ada yang mau gitu. Tapi anak paling kecil sempat saya ajak KF karena dia obes ya waktu SMP. Nah, SMA sekarang sudah ini, terus dia balik lagi ke ini, susah ngajaknya gitu. Tapi Karena yang pergaulan lingkungannya. iya, susah tuh karena kalau di sekolah kan tetap kayak gitu. Jadi masih ya itu tadi waktu kita mau bikin nakes yang apa, Facebook yang nakes tuh kan saya bilang bahwa itu tuh kalau yang namanya lifestyle tuh kan kayak agama sendiri, kayak agama tuh nggak bisa ini gitu. Jadi begitu stigmanya sampai sekarang nih, saya udah 2 tahun masih. Kemarin ponakan saya kan kebetulan ngambil jantung juga gitu, ngambil lagi PPDS jantung. Terus dia ujian sama ada salah satu ahli anestesi, terus dia ditawarin nasi goreng gitu. Nah dia kan ikut nggak makan nasi tuh ceritanya, ponakan saya. Terus kayak yang Bali itu ya, yang dokter Ratih itu ya, yang nggak makan nasi gitu. Terus tak tanya, nggak bilang kalau tantenya itu nggak berani bilang, nanti dikiranya gimana kalau ujian dikira apa namanya, minta nilai kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Nah, sebulan ini saya lagi mentorin juga temen, nggak mentorin ya, sok banget ya saya mentorin, ngajak gitu, ngajak. Tapi nggak bisa masuk, saya ajak ke sini karena beliaunya itu THT, beliaunya itu sudah berapa kali tuh ingin hamil gitu, tapi sudah program nggak ikut. Jadi ini sebulan lebih, sebulan seminggu ini sudah turun 7 kilo. Terus dia yang paling bagus efeknya kan, dia awalnya kalau lagi program hamil kan mesti pusing kepala tuh, pusing kepala banget. Nah terus saya kirimin terus ininya yang dari Mas Tio, dari Mbak Bulan, kayaknya nggak Mbak Bulan deh, saya kakaknya dari Bulan ya. Terus yang suka nulis terima kasih, terus Mbak Eva, Mbak itu saya terus terang saya bikin grup KFLS sendiri. Jadi isinya itu saya kan kebetulan guru ya, murid saya itu calon psikiater, calon dokter psikiatri itu saya masukin semua. Dulu awalnya WA, terus banyak kok bebannya banyak, saya pindahin ke Telegram. Jadi anggotanya sekarang ya kan residennya hampir 90, tapi yang kira-kira ya itu tadi, saya rada-rada guru jahat gitu. Begitu lingkar pinggangnya mereka atau perutnya gede, saya bilang awas kalau nggak bisa ngecilin perut gitu. Jadi, lingkar perutnya harus 90 kalau cowok, kalau cewek maksimal 80 gitu. Terus mereka pada takut, tapi nggak tahu juga gitu. Tapi pengalaman paling menarik itu saya juga gunakan ke pasien loh Mas Tio. Jadi kebetulan saya kan psikiater anak. Psikiater anak yang kebetulan sekali se-Solo Raya, se-Jawa Tengah, cuman saya doang. Jadi banyak dari jauh-jauh gitu. Jadi sering rujukan gitu. Nah, itu digunakan untuk kasus-kasus ya, kasus-kasus spektrum autis itu udah. Spektrum autis yang nggak terlalu muncul, kan yang udah dewasa ini yang kecil, yang usianya 3 tahun, 2 tahun. Terus ada yang juga karena, nah yang membahayakan sekarang itu kan pemberian gadget di usia dini. Itu membuat gejalanya itu, gambaran otaknya itu ya rusak sejak itu, jadi nggak bisa bicara. Dan itu sudah lumayan, jadi dibawa ke saya sejak usia 1 tahun 9 bulan, dengan 1 tahun 9 bulan, terus 1 tahun 9 bulan diberikan tab, ke sayanya hampir 3 tahun, terus
nggak bisa ngomong sekali, kayak spektrum autis, diagnosisnya kayak, kan dibilangnya udah dia divonis spektrum autis, tapi ternyata saya enggak, ini mesti terus usia berapa dikasih tab HP gitu, ternyata benar 1 tahun 9 bulan udah dikasih, terus ya udah saya terapkan itu, kasih bagus, terus mulai ada kontak, mulai ada keluar bahasa. Nah, yang masalah, saya nggak tahu nih masalahnya. Dia dimasukkan playgroup, terus gurunya di sekolah itu, terus ngasih, nggak tahu sekolah playgroup itu sekarang apakah itu bagus, tapi menurut saya sih nggak bagus. Sekolahnya bagus apa enggak, karena yang dikasih adalah roti biskuit itu. Takut anaknya, sudah kambuh lagi, sudah hiperaktif, sudah emosi, sudah kacau lagi gitu. Tapi itu yang kebetulan ada yang dari Tangerang juga berobat ke saya 8 bulanan gitu, dengan itu juga 2,5 tahun bagus. Jadi dicoba untuk anak-anak spektrum autis, kemudian ada yang namanya gangguan regulasi, jadi dia semacam gangguan ADHD gitu, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tapi belum memenuhi syarat usia. Itu bagus banget gitu. Bagus banget. Kemudian untuk yang psikiatri, untuk yang mood disorder, itu saya coba untuk bipolar, itu lumayan bagus. Nah, seringkali bipolar ini, dia komorbid dengan epilepsi soalnya gitu. Jadi kan kita tahu bahwa kalau epilepsi kan yang bagus itu keto ya, gitu. Dan hasilnya bagus gitu. Dengan catatan mesti saya dibenci dulu sama anaknya gitu. Biasanya anaknya benci gitu, nggak boleh main HP, nggak boleh main tab gitu. Terus makannya juga harus pilih-pilih gitu. Nah, ada yang dari Madiun kalau nggak salah, pasiennya dari Madiun. Kalau ke saya kan sekitar 4 jam perjalanan. Madiunnya yang ke sana lagi. Nah, itu dia yang kayak halusinasi, yang kayak gangguan jiwa. Tapi ya itu, dengan KF bagus banget gitu. Cuman kendalanya mungkin di daerah itu karena nggak banyak kayak di Jakarta yang menyediakan makanan kebutuhan. Cemilan keto. Nggak hanya cemilan, amunisi terutama. Oh ya. Amunisinya itu, kalau yang kan terbatas banget ininya. Mungkin yang itu yang mungkin kita perlu sosialisasi yang itu. Dan yang parahnya kan kita juga di Muardi itu kan tempatnya untuk pusat COVID tuh. Jadi masih belum dengan dietnya yang diberikan itu kan masih banyak makan, banyak minum manis, banyak buah, banyak. Nah, itu yang masih belum bisa, masih itu. Kalau yang di kita gitu. Nah, nanti kalau saya terkenalnya jadi orang aneh di situ gitu. Orang aneh udah kurus, udah kelihatannya kurus, padahal saya nggak ngerasa kurus sih, bilangnya, dibilang, udah segini aja sakit ya gitu. Iya sakit apa? Sakit. Dulu sakit apa? Dulu sakit gemuk, saya bilang gitu sih. Sekarang udah sembuh dari sakit gemuk gitu. Pengalamannya gitu sih. Jadi sering digunakan untuk orang tua juga. Kebetulan nggak tahu, saya pasiennya anak-anak sama geriatri gitu, orang tua yang ke penyakit dalam, sudah dalam keadaan lambung, DM, semua gitu, sudah nggak cocok dengan obatnya yang obat lambung itu. Terakhir dikasih diet itu, cuman ya itu tadi. Kalau orang sepuh kan keluarganya yang agak ini, dikiranya nggak memperhatikan, kok nggak nyiapin nasi kayak gitu. Itu yang masih kendala sekali, bahwa zaman dahulu tuh ya dari dulu nasi gitu. Kalau zaman sekarang makannya kok kayak gitu, ya menurut mereka menakutkan gitu. Sama dengan saya dulu 2 tahun yang lalu juga rada menakutkan gitu. Tapi kalau dengan ngejelasin sekarang itu bahwa dari informasinya Mas Tio, bahwa yang dilihat adalah rasio HDL dan TG dan HDL ya, TG dan HDL di bawah 1, ya untungnya saya sudah 1, malah
kurang dikit Itu ya optimal. dari 1. Kalau di Tapi bawah 1 itu optimalnya. Jadi minimal di bawah 3, minimal. dan Optimal di bawah 1. hasil saya itu TG-nya 64, HDL-nya 65, kan udah. Cuman nggak bisa nurunin kolesterol. GDP-nya masih 92, Ya. terus HbA1c-nya 52. Ya. 5,2. 5,2. Kalau kolesterolnya Bagus lah. masih 200-an gitu. Ya, LDL-nya masih 100 berapa gitu. Ya, bagus, triglyceride segitu, level triglyceride rendah itu kebanyakan hanya orang warrior aja yang bisa segitu rendah. Bagus banget, karena waktu dulu fatty liver tuh triglyceride pasti nggak segitu. Dulu atau fatty liver triglyceride berapa? 375. Nah itu dia, itu kan kaget. Itu kan bisa dibilang kan bisa total cure itu, Mbak. GOT-GPT-nya itu naiknya 6 kali lipat. Kalau sekarang sudah sekitar 16-17 deh gitu. Udah di bawah. Nah, aku penasaran nih, waktu sejak pertama kan awalnya fatty liver. Begitu fatty liver, begitu KF, ada berapa bulan gitu langsung ngecek lagi nggak perubahannya? Iya kan, tiap 3 bulan udah gue ngecek rutin. Nah, begitu mulai KF itu setelah ngecek apa udah berapa bulan sebelumnya? Sebelum KF? Turunnya yang masih tinggi. 3 bulan pertama masih tinggi. Kan dari HbA1c-nya 5,8 pertama kali. HbA1c-nya 5,8, terus GDP-nya masih sekitar 102 apa 101, saya lupa ya. Terus SGOT, SGPT-nya peningkatannya masih 3 kali lipat. Dan 4 kali lipat, 3 banding 4. Nah, itu mulai 3 bulan turun jadi 5,4 HbA1c. Tapi TG-nya masih tinggi. Masih minum itu yang masih minum 8 obat itu. Terus mulai sampai rendahnya kapan? Pas bulan berapa? Rendahnya total itu 6 bulan terakhir ini. Sampai bisa 62 itu ya? Yang apanya? Yang TG. TG-nya 64. 6 bulan ini. Harusnya 3 bulan ini cek, tapi nggak berani ngambil darah, takut COVID-nya ada apa gitu. Jadi nggak ngecek. Bukan 6 bulan. Turunnya 6 bulanan ini, jadi saya ini 4 bulan belum, harusnya bulan kemarin ngecek. Hari ini belum tak cek bulan. Gitu. Tapi yang paling nyata adalah, dulu kan kalau tidur tuh keraba livernya, jadi nggak bisa masuk ke miring gitu, tidak bisa masuk tidurnya lewat miring. Kalau miring tidur kan, kalau sekarang udah mau tengkurap mau apa udah nggak masalah. Lebih ke keluhan fisiknya sih yang berkurang gitu. Kalau dulu tuh bekelnya harus neuralgin tiap hari tuh, neuralgin. Tapi saat ini saya masih minum obat anti hipertensi aja gitu, karena masih tinggi, belum berani yang lepas. Kalau yang lain yang mana? Yang tinggi sistolik atau diastoliknya? Dua-duanya, terutama tinggi? diastol, terutama diastolnya yang 120 pernah, 110 pernah, yang pusing banget. Tapi EKG-nya bagus? Iya, sinus bradikardi dulu. Kalau sekarang masih, ya kalau agak enak itu ya paling 60, 62 gitu. Kalau agak nggak nyaman mesti di bawah, sekitar 50 bradikardinya gitu. Kalau tensinya tinggi, ntar lambat deh nadinya gitu. Kalau pas kecapean, pas perjalanan jauh, tidurnya nggak bagus, mesti tensinya tinggi, Iya, pusing. pasti. Nah, iya. Ya. Nah, makanya kalau aku baru mau bilang, pokoknya harus, kalau udah punya riwayat kayak gitu, PR-nya itu ialah tidur. Iya. Tidur sama manajemen stres itu harus benar-benar di-maintain, jangan kalah. Karena KF-nya mengkondisikan untuk reversible penyakitnya, tapi kalau kitanya dalam gaya hidupnya karena tuntutan ya, sebenarnya tuntutan kerjaan atau apa,
Itu yang kita fight-nya tuh di situ. Jadi begitu malamnya mesti harus perjalanan malam, harus tidur itu karena suatu hal, selalu ingat pesanku, bayar utang tidur. Siangnya begitu udah agak longgaran tidur. Ya, jadi sehari jangan punya utang tidur berlama-lama. Itu yang bikin tensinya itu satu. Jadi logikanya KF itu justru malah membuat hipertensi itu membaik logikanya. Tapi karena lifestyle kita, makanya kan bilang 5 pilar itu kan harus lengkap semua. Kenapa? Karena lo kok saya tensinya nggak turun-turun, ya ternyata ada salah satu dari 5 pilar kita yang terganggu. Tapi sebetulnya kalau benar-benar dijalankan 5 pilarnya sih, ya membaik semua. Itu normalnya seperti itu. Iya, sering karena tuntutan itu tuh, ya apalagi, nah jeleknya saya psikiater itu kan harus nggak bisa, harus ngelepas tuh yang namanya pikiran terhadap pasien. Kan yang mereka bawa itu kan masalah keluarga mereka gitu. Nah jeleknya saya kadang nggak bisa bener-bener ngelepas. Kadang muncul, ih ini si ibu nih, gini nih pantesan anaknya jadi gini, muncul tuh perasaan gitu. Atau kebawa ini anak nih, baper. anak bandel banget nih, terus kebawa deh gitu. Jadi bikin nggak nyaman juga gitu, bikin nggak nyaman banget gitu. Iya sih, karena kan orang menitipkan stresnya dari mereka ke Mbak juga. Iya, betul. Nangani gitu, belum stresnya, belum. Apalagi, nah ini yang tren baru nih zaman sekarang ini dengan gadget. Kan ada gangguan jiwa yang baru masuk di DSM-5 ICD itu dengan yang kecanduan itu. Dan ternyata itu menjadi seharusnya PR kita juga itu. Karena itu dipicu, nanti akan memicu pola makan, dan sentimen suicide, jadi bunuh diri. Semakin, saya baru ngerawat, baru pulang seminggu yang lalu. Itu dengan, memang ada basic gangguan ini, tapi ya itu tadi, dipicu oleh putus main gadget ini, terus udah ancamannya bunuh diri gitu. Jadi banyak. 2 kali opname karena ancaman bunuh diri. Jadi yang kita rawat sekarang itu bukan lagi yang ADHD, bukan apa, itu bunuh dirinya banyak sekarang. Dan hati-hati mungkin para orang tua sering kita enggak menghiraukan itu. Jadi trennya sekarang itu, mohon maaf Bu, dengan tidak hanya paling tidak kita care terhadap anak-anak kita remaja. Dimulai kalau gangguan mood, sering mereka self-harm, cutting. Itu tandanya. Nah, sering ketutupan pada orang-orang, pada anak remaja yang yang pakai ketutupan ini gitu. Apa namanya, baju panjangnya itu gitu. Jadi saya ada 3 orang yang saling berteman, jadi ini nunjukin ke saya. Jadi bertiga itu ya berteman, sama-sama mengalami gangguan yang sama. Terus ya itu tadi bahayanya gitu. Orang tua sering nggak tahu bahwa mengancamnya benar. Terus ada yang benar-benar terbunuh diri gitu karena masalah kecil. Jadi yang riskan sekarang ini tidak kayak yang dulu yang masalahnya berat itu baru bunuh diri, enggak. Sekarang itu dengan bully lewat sosial media yang kayak gitu tuh kita akan mendapatkan banyak sekali kasus-kasus bunuh diri, dan itu secara gangguan kan itu moodnya yang nggak stabil dan salah penanganan. Misalnya, oh ya depresi tuh minum coklat manis gitu kan, sering kan untuk memperbaiki mood gitu. Padahal itu nggak banget gitu. Jadi itu memicu bikin kayak tadi kan Mas Tio bilang manajemen stres ya. Kalau stres bagi kita di psikiatri itu nggak hanya stres psikologis, tapi juga stres fisik, stres makanan gitu yang mempengaruhi di otaknya itu. Kita stres kimia, stres apanya kita ngelihat juga dari situ. Iya, seringkali tuh, apalagi yang boba-boba sekarang tuh ngeri banget tuh, udah gulanya nggak jelas berapa ini terus. Iya kan itu boba. Mas, yang minuman ada item-itemnya itu loh Mas. Boba enggak. Oh iya. Iya yang bulat-bulat Mas, yang
Kalau hitungannya Mbak Iin ya, itu tinggi banget ya katanya bahan ininya Betul, betul. dari pati apa Ya, gitu tuh. dari tepungnya itu yang dipakai Tepung, bahan. Aku kalau ya. kalau di mall aku yang kayak gitu nggak ngelirik sih, aku cuekin aja. Just keep walking. Jadi nggak kalau ada boba. Iya, dulu aku gitu suka banget itu, apalagi yang mana namanya, yang dulu apa sih Chatime gitu. Bentar, Time. iya, bentar ekstra sugar gitu. Wah, zaman dulu tuh gitu, gara gitu. Terus kalau lagi ini dulu sekilo salak, kan salaknya Jogja kan enak banget tuh, bisa habis sekilo. Mungkin dari situ gitu. Dan mungkin perlu penekanan usulku ya Mas ya, itu mungkin sosialisasinya yang itu. Jadi itu makanan sehat loh gitu. Buah kan sehat. Buah itu sehat. Jadi terutama untuk yang COVID itu mesti dikasih buah manis. Karena dipikir dari sisi superfood-nya. Karena kan banyak orang kan mengkonsepkan makanan itu ada yang superfood karena kandungannya apa, tinggi, ini tinggi. Jadi dia lupa bahwa basic digestion-nya ialah sugar-nya masuk. Nah, itu tadi kebanyakan kan nggak bahaya, kan sehat gitu. Iya, jadi karena konsepnya itu, jadi aku sering cerita itu bahwa konsepnya bahwa karena ini makanya aku paling nggak suka konsep superfood. Kenapa? Karena apa? Begitu suatu makanan dianggap superfood, orang yang mendengar atau melihat superfood itu berarti dia langsung terkonsep bahwa semakin banyak dimakan saya makin sehat. Itu masalah. Makanya kan aku nggak bilang makanan di KF superfood, mau ikan, telur, ayam, daging itu memberikan esensial nutrien yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan tidak dibutuhkan berlebihan. Makanya kita kan membatasinya kan dalam jendela makan. Nah, walaupun protein dan lemak yang esensial ada semua di sumber hewani itu esensial dan penting bagi pembangunan tubuh kita karena 9 esensial amino acid dan 2 fatty acid itu tubuh kita tidak bisa sendiri, bukan berarti keesensialan itu membuat seseorang berpikir bahwa aku harus makan ikan, telur, ayam sebanyak-banyaknya supaya aku makin sehat. Enggak, aku justru malah nggak mengkonsepkan seperti itu. Cuman konsep yang aku lihat di masyarakat sekarang ialah mereka hunting makanan-makanan sehat, sehingga makanan sehat yang sudah dilabel nama makanan sehat itu menjadi suatu kalau aku mau lebih sehat, aku makan lebih banyak. Misalnya gini, mereka lihat, katanya nanas mengandung bromelain misalnya yang punya kandungan apa yang baru diteliti ternyata bromelain antivirus misalnya ini contoh pasti langsung begitu ada hoax bromelain ternyata bisa sebagai antivirus langsung makan nanas sebanyak-banyaknya udah lupa kandungan sugarnya berapa apa karena kan manusia sekarang kan masyarakat modern sekarang kan dikonsepnya kan seperti itu dikonsepnya bahwa apa yang menjadi tren sehat ini sorry loh ini bahkan menyebar juga ke konsep ke banyak juga nutrisionis ahli gizi maupun nakes pun masih berpikir bahwa superfood itu terletak di sayur dan buah karena berdasarkan penelitian mereka terlihat kandungan vitaminnya lah mereka udah itu jadi dibikin offernya di situ dibikin over sayur dan buah tapi tanpa klasifikasi makronutrisinya karena yang benar-benar terserap kan makronya juga kan nggak hanya mikronya aja walaupun jadi nutrien density dari suatu makanan contohnya di sayur dan buah yang mereka angkat itu di mikronutriennya mikronutrien padahal kita kan tahu konsep basic fisiologi namanya dibilang mikro berarti kan sedikit. Mikro itu kan kebutuhan tubuh kita yang sedikit. Apa yang terjadi saat tubuh kita dimasukkan mikro yang jumlahnya jadi makro karena tidak sedikit lagi karena dia makannya berlebih. Apakah mikronya itu disimpan? Kan enggak. Itu jadi konsep basic fisiologi seperti itu membuat orang berpikir bahwa suatu makanan yang memiliki kandungan mikro yang dianggap superfood, sehat dengan tinggi, dimakan berlebih, tapi lupa bahwa konsep basic fisiologi manusia ialah manusia tidak bisa menyimpan mikronutrisi dalam jumlah besar, makanya dibutuhkannya hanya sedikit, karena itu hanya mikronutrien. Nah, itu yang kadang-kadang banyak salah kaprah, kita makan berlebihan, lupa sama sugarnya yang makro, yang dimana sugarnya itu justru malah karbohidratnya itu malah nggak esensial, tapi akhirnya malah eksesnya harus disimpan sebagai cadangan, contohnya otomatis kita menggemuk. Terus kita juga lupa konsep bahwa fruktosa yang banyak di buah-buahan, walaupun jumlahnya tidak sebanyak
high fructose corn syrup misalnya yang processed food, tapi dalam jumlah besar sekalipun kita lupa fisiologinya bahwa di tubuh kita yang bisa memproses fruktosa masuk ke jalur kimianya, degradasinya cuma liver, karena yang punya enzim untuk memproses fruktosa masuk ke glikolisis cuma fructokinase, dan lokasinya cuma ada di liver. Jadi semakin banyak kita makan fruktosa, ya semakin liver terbebani. Aku harus mengalihkan kemana kan? Jadi kayak kalau kita makan, malah kalau aku bilang masih mendingan glukosa, karena glukosa liver pakai tapi otot juga pakai misalnya di kondisi glukosa. Tapi kalau udah fruktosa, secara fisiologinya enzim spesifik yang bisa memproses fruktosa masuk ke dalam sel untuk diproses ya cuman liver. Berarti semakin banyak fruktosa yang harusnya masuk ke dalam tubuh kita, ya semuanya menuju ke arah liver, seperti rudal yang semuanya targetin liver, semuanya otot fruktosa lewat di darah ya bodo amat ya. Ya saya kan nggak punya enzimnya. Akhirnya liver, makanya fruktosa itu resep paling baik untuk membuat fatty liver dalam jumlah ekses. Makanya aku bilang, karena kan liver kan harus memprosesnya. Kan liver kalau dia liver itu kan kalau di jendela puasa fasted state kan dia kan menggunakan free fatty acid. Semua di kondisi kita makan karbo or not, di kondisi postprandialnya saat gula darah udah kembali turun dan gluconeogenesis kembali berperan, liver tetap menggunakan free fatty acid. Itu basicnya, basic fisiologi. Nanti kalau kemasukan glukosa lagi, liver juga ikut turut mengkonsumsi untuk mengurangi beban glukosa di darah. Tapi kalau glukosa kan dibagi semua dengan berbagai sel di tubuh, karena reseptor GLUT4 itu kan hampir menyebar merata di seluruh tubuh kita untuk mengambil glukosa. Tapi untuk fruktosa, selesai. Apapun yang masuk fruktosa dari mulut, itu semua ke liver. Selama livernya harus handling. Kalau dia nggak bisa handling, itu dia convertingnya selalu menjadi triglycerid. Karena dia harus dibentuk dalam bentuk yang bisa disimpan, yang dikenali oleh sel lain di tubuh. Karena kalau tetap dalam bentuk fruktosa, nggak ada yang bisa pakai. Tapi kalau fruktosanya itu sudah dirubah menjadi triglycerid, dibawa oleh LDL, VLDL, lalu LDL, dipakai oleh sel lain atau disimpan di sel lemak, itu baru dikenali. Tapi rantai aslinya fruktosa cuma liver doang yang menerima. Karena dia satu-satunya secara fisiologi, organ atau kumpulan sel di organ yang memiliki enzim fruktosa tersebut. Nah, sebenarnya ini konsep kayak gini sebetulnya kan pasti basic ya. Aku nggak tahu sih, aku kan nggak soal dokteran. Tapi sedikit Mas, kalau yang tadi dibilang basic, itu basic banget bagi tenaga kesehatan yang tidak dimengerti. Jadi kami dokter bahwa yang tadi bahwa yang langsung akan merusak itu menurut mereka ya hilang begitu saja, kan sehat gitu. Kan tidak mengalami proses. Nah, itu yang basic banget yang membuat aku dianggap agak sedikit aneh gitu. Kok nggak makan buah, kok cuma makan alpukat, cuma gitu dibilang aneh gitu. Seperti itu. Ya makanya jadi kan kalau yang aku lihat nih, aku nggak tahu benar apa nggak ya, nanti Mbak bilang benar salahnya. Konsepnya itu lebih ke arah nama makanan. Jadi kalau aku lihat sekarang itu kondisi gizi, saran gizi, itu semuanya lebih ke konsep pengelompokan nama makanan. Entah itu di tenaga kesehatannya atau di gizi kliniknya. Nama makanan yang dianggap superfood, yang diutamakan. Nah, yang ini yang kandungannya protein perlu, tapi kalau yang tinggi lemak digeser, misalnya dibuang. Jadi dia nggak benar-benar melihat secara fisiologi apa yang terjadi di digestionnya, berapa banyak kebutuhannya. Itu yang kadang-kadang konseptualnya itu lebih memang jujur sih lebih mudah karena baik konsep ialah sayur dan buah itu yang superfood lah, karena tingginya mikronutrien. Pasti kalau dibilang superfood karena mikronutriennya. Nggak ada yang bilang superfood karena tinggi protein. Nggak ada yang bilang superfood karena tinggi lemak. Pasti kalau seseorang bilang superfood, dia makanan sehat, pasti karena tinggi mikronutrisi. Tapi lupa basic konsepnya mikro. Nah, udah dibilang kan, kenapa ini sehat? Karena tinggi mikronutrisi, tinggi vitamin, tinggi mineral. Oke. Berapa kebutuhan vitamin dan mineral di tubuh manusia? Mikro, sedikit, miligram. Nah, lucu gak? Ini kan suatu basic konsep yang sangat lucu. Aku bilang, lucu gak? Iya, cuman gini Mas, yang mereka asosiasikan dengan itu adalah seratnya itu loh. Makan buah sehat, karena banyak serat gitu.
seratnya Jadi ngapain? mereka yang negatifnya nggak lihat bahwa kandungan fruktosa itu mengganggu gitu. Karena banyak penelitian, misalnya penelitian S3 tuh ada yang mengaitkan tidak makan buah, tidak makan tempe, tidak makan tahu, berrelasi dengan CA kolon, kayak gitu. Jadi ada hasil untuk S3. Pasti Iya, Mbak, itu pasti. iya. Enggak, itu hasilnya pasti kalau aku jamin. Oh. Kalau aku di kondisi sama-sama makan nasi, yang lebih baik itu justru malah yang tinggi sayuran, tinggi serat. Karena mengurangi glycemic load dari karbohidratnya itu sendiri. Jadi kalau makan tempe, tahu, sayur, otomatis itu kan akan menurunkan intensitas dari jumlah lemak yang masuk dari makanan yang benar-benar dibanding ini. Contoh gini, Mbak, bikin konseptual kayak Lancet. Ini piring, ini piringku, ini piring Mbak. Aku setiap hari makannya nasi, ya, nasi, tangkap, ada sayurnya, lalapan, ada tempe, tahu, paling ikan goreng 1, ayam goreng 1. Jadi aku nggak banyak makan ikan, telur, ayam goreng nggak banyak. Yang dominan cuma tahu, tempe, sama apa namanya? Sama lalapan, nah, sayur apapun itu, nah, pakai nasi. Nah, kalau Mbak jarang makan sayur, Mbak isinya nasi, tapi ada ikan goreng, pakai rendang, pakai ayam, nggak mau tahu tempe, makannya yang leker-leker deh. Kalau dibilang kan kalau makan rendang, ayam goreng, telur dadar, apa itu kan nasi, ayam goreng, telur dadar pakai rendang, udah komplit kan, leker nggak? Leker. Nah, pandangan seperti itu kalau dilihat secara konseptual, mana yang membuat kita sakit duluan? Jelas yang makanan Mbak, aku bilang jelas lebih sehat. Jadi kalau kita diobservasi, dua pelaku ini diobservasi dengan pola makan sama, hasil dia studi di S3-nya nggak bakal salah. Karena dia secara fisiologinya masih sama-sama ada nasinya. Iya. Beda propertisnya kalau nasinya diangkat. Nah, beda propertisnya kalau nasinya diangkat. Itu jauh banget. Jadi konsepnya itu aku ngelihat itu memang selama ini masih pengelompokan dengan bentuk nama makanan yang beredar dan menjadi asumsi dasar. Makanya jangan heran, Mbak pertama kali masuk KF kan juga agak takut karena lihat gila nih di grup kok yang makan pada makan bukan agak banget. Banget. Sampai sempat nggak yakin ya ini bener nggak sih ini dietnya gitu. Sampai sekarang dianggap alien kok. Maksudnya kan di sekitar lingkungan Mbak. Tapi kalau Mbak sendiri dulu sempat kok mau berubahnya itu kok mau mencoba kenapa dulu Mbak Ayu kok bisa mau mencoba? Ya kan karena nggak pengen nggak suka minum obat. Karena udah ada keterpaksaan karena udah ada sakit. Iya. Iya. Motivasi pertama mau mencoba, nothing tulus lah gitu coba. Iya. Kedua jadi, memang aslinya Daku nggak terlalu tergantung sama nasi. Jadi dulu pernah terserah mau sehari gara-gara tugas, kadang cuman apel 4 biji tuh sehari, kan nggak bikin karena udah kerjaan nyelesain disertasinya itu udah aduh ini udah nih kalau keluar aja ini. Jadi apel sehari 4 tambah sekilo coklatnya Cadbury gitu, sekilo yang bulat-bulat itu sehari itu. Jadi nggak tergantung nasi memang. Jadi menurutku itu mudah gitu. Menurutku. Jadi kalau cuman gitu aja bisa sih gitu. Jadi 1 nggak suka minum obat, 2 tiap hari minum obat pusing kepala itu nggak kuat, dan ya itu tadi semua pernah saya itu alergi semua. Awalnya nggak ada alergi, tapi tiba-tiba pas Daku tuh jalan KF, belum. Jadi Daku itu kan bolak-balik tiap minggu tuh Jakarta Solo tuh dulu dari tahun 2009 sampai 2015 karena ngambil 2 konsultan sama S3. Terus pas gitu nyoba tongkol di Bandara 1C. Terus pas naik pesawat Daku alergi semua, nadiku tuh sampai 130-an. Disuruh turun sama bandara Pramugari. Karena mereka nggak punya obat di situ, Daku minta apa gitu, udah tahu nih alergi gitu. Sebelumnya nggak pernah. Dari tongkol, kemudian tenggiri, dan ikan tawar, semua alergi saat itu. Jadi nyoba besoknya sampai di situ, sampai di Solo makan tenggiri.
alergi. Makan ikan, makan udang, semua alergi. Gitu. Jadi terus tak tanya kebetulan teman patologi klinik, oh ya Mbak, kalau lagi imunnya turun, ya kayak gitu, imunnya turun. Terus, oh ya, manut aja imun turun karena mungkin stres, mungkin apa gitu. Jadi sempat sekira sebulanan, hampir 3 bulanan kalau nggak salah. Itu udah aku sama sekali nggak menyentuh yang namanya laut, ikan tawar, hanya makan ayam doang, gitu. Keluhannya kayak gitu. Tapi mungkin ya itu tadi stresnya, Ya, karena tinggi. ya nggak tahu juga gitu. Ya memang itu pengaruh ke imun ya nggak salah. Ya, memang keletihan, stres berlebih, apalagi jalur detox nggak lancar, misalnya BW nggak lancar tapi nggak sadar, itu yang membuat imunnya jadi overreaktif. Turun banget itu. ya. Ya, maksudnya kalau yang dibilang imun drop itu bukan dalam kata kalau orang sebelah imunnya lagi turun. Sebetulnya secara kuantitasnya imunnya nggak turun. Yang turun itu rasionya, maksudnya adaptive response. Jadi gini, kalau kita ngomong imunologi, imun itu kalau saat Mbak alergi itu justru malah yang multiply justru malah innate imunnya, yang makrofagnya, dendritiknya, eosinofil, basofil, itu sisi alergiknya itu yang malah meningkat, tapi sisi pengaturnya untuk calm down-nya itu yang malah menurun dari sisi subsetnya limfosit. Jadi kalau dibilang imunnya lagi drop, turun, sebetulnya itu suppression terhadap sisi adaptifnya, yang regulatornya. Tapi kalau sisi yang overreaktifnya, yang penyerang acaknya sih justru itu malah jadi penyebabnya. Nah, jadi allergic reaction itu justru, jadi as a whole sebetulnya bukan dibilang turun imun, tapi kalau aku punya bahasa sendiri, turunnya kemampuan regulasi karena stres. Itu kalau dari sisi pandanganku terhadap imunologi. Nah, oke. Terus Mbak kan tadi kan bilang katanya juga kalau dari secara teman-teman gitu kan pada bilang ini kok ini makannya aneh kayak gini. Nah, mereka sendiri ngeliat perubahan Mbak yang sekarang lebih, maksudnya kan mereka tahu nggak kalau Mbak sekarang triglyceridnya udah bagus, terus fatty liver udah hilang, mereka tahu nggak dengan kayak gitu? Iya kan cerita, makanya terus mereka cerita, kaget nggak? harus cerita. Kok bisa ya? Padahal makannya yang ini gitu. Iya kan, aku seperti yang Mas Tio bilang gitu, kita fokusnya jangan ngomong makannya gitu. Betul. Kenapa ini? Iya, soalnya ini puasa gitu. Jadi puasa tiap hari. Oh iya. Nah itu kok kuat, mereka heran nggak? Maksudnya teman-teman sejatma pada, ini kok makan kok cuman di jendela makan misalnya cuma jam 12 baru makan, atau cuma jam 3 baru makan, kok makannya kayaknya jarang lihat sering makan. Mungkin kalau dulunya mungkin teman-temannya ngeliatnya sering ngunyah, tapi kalau sekarang kok jarang makan gitu. Itu ada yang komen gimana nggak? Kok kuat sih, kok nggak lemes sih, kok nggak pusing? Protes aja mereka sekarang jadi orang yang nggak asik gitu. Ya. Protes aja. Dulu kan sering, ayo makan, pokoknya makan. Pokoknya semua tempat makanan enak di Solo udah pasti daku kayak hafal nyari banget gitu. Teman senasib seperjuangan, tapi di jalan yang salah. Iya, pokoknya bilangnya udah nggak asik sekarang gitu. Nggak asik diajak ke sini, nggak mau, diajak jam segini makan nggak mau gitu. Tak bilang, maaf, misalnya guru-guruku yang dulu kan masih sekarang jadi temen gitu. Maaf, Prof. Saya nanti ya, Prof. Saya masih puasa. Tapi nggak ada yang terinspirasi. Ada yang ngikut nggak sama ini? Dari ngeliat Mbak gini, ada yang ngikut Mbak nggak? Gaya hidupnya. Yang di atas nggak ada yang mau. Yang di atas, maksudnya di atasku yang koleha yang di atas. Tapi mungkin karena terpaksa beberapa residen muridku ada yang mau gitu. Ada yang ngikut gitu loh dengan ininya. Gitu. Ada yang ngikut. Kalau mungkin dengan terpaksa nggak tahu karena sering tak tunjuk tuh perutnya masih gede gitu. Jadi dia bikin olahraga gitu. Ada otoritas. Ada otoritas. Tapi yang dulu ada di Solo, Nini, namanya Dokter Nini yang rehab medik, itu tapi duluan dari Daku. Dia sudah punya baby, terus masih tetap KR. Jadi tak tunjukin itu gitu. Nah, sementara ini masih yang THT. Terus ada lagi yang mau tapi gara-gara kemudian ngecek keton ternyata positif urinnya, terus langsung
nggak jadi deh, nggak jadi, aku takut. Karena ya itu dia, makanya konseptual bahwa keton positif itu walaupun nantinya Ya, setelah 3-6 bulan ketonnya udah hilang dari urin, tapi keton positif itu dia ketakutannya karena konsep dasar yang dipelajari itu asidosis. ya kan dia orang patologi klinik. Jadi yang Nah, tahu dia orang patologi klinik, jadi oh ya iya. udah. Gitu. Saya kan cuma ngajak ini, ya udah deh, aku nggak ini nih. Sekali lagi ini nggak diet loh ya, ini lifestyle gitu, begitu. Kan ditanya juga ada yang temen ini nanyain, dok ininya ipar saya nanyain ada yang untuk busui nggak? Ada, dibuka aja masuk grup ini gitu. Nanti mesti akan dipandu gitu. Jadi seperti itu. Apalagi sebenarnya lebih mudah sekarang kalau kan ada gini. Pasien-pasienku kan kebanyakan kalau ininya yang seperti dijelaskan Dokter Asri dulu waktu kita ILC itu ya Mas, yang dysbiosis, gut dysbiosis gitu. Nah, pada kasus-kasus anak dengan ADHD itu kan mereka sering tuh hemoglobin A-nya tuh nggak ada tuh, gitu. Itu sebenarnya dasarnya itu bilang, kan katanya cuma susu aja dok, nggak boleh, enggak, semua karbo nggak boleh gitu. Terus apa? Ya tadi kayak kalungnya Mas itu saya bilang, kan di Solo banyak banget tuh yang kerupuk kulit rambak gitu aja gitu. Itu beneran. Cuman masalahnya gini, ada satu pasien dia kakaknya yang masalah, dia punya adik cewek gitu. Terus tak lihat loh, ini udah bagus. Kemarin itu bagus, sekarang kenapa gelisah lagi? Iya dok, tak lihat pas dia ngambil punya adiknya. Adiknya makan apa namanya? Yang manis banget, wafer. Ya jangan itu. Ya kan adiknya. Nah, itu dia salahnya. Kan berarti dia seolah-olah dihukum. Udah sakit, terus dihukum nggak boleh makan. Loh kan ini untuk adiknya, nggak boleh. Jadi orang tuanya tuh nggak boleh. Iya, seperti itu. Jadi orang tua makannya yang karbo kalau pengen saat dia nggak ada. Supaya anaknya nggak dihukum, saya bilang gitu. Jadi sering jadinya kacau. Terus nunjukin itunya berikutnya dia bawa tuh yang tapi nggak di kalung Mas, pakainya apa namanya? Tupperware atau apa. Jadi bawa rambak. Itu bener ke rumah sakit tuh begitu. Jadi sering kejadian, makanya tadi ngelihat kalungnya aku geli tuh. Ngelihatnya. Ingat yang kayak gitu. Kan anti cheating. Anti cheating ya benar. Tapi emang agak sulitnya itu kalau pasien anak apalagi kalau meng-KF-kan itu, makanya aku salutnya itu sama caregiver atau orang tuanya yang bisa meng-KF-kan anaknya. Aku salut, soalnya kan di tengah pergaulan lingkungan saat ini ya, kayak contohnya Mbak sendiri anaknya pas SMP ikut, tapi pas SMA mungkin karena pergaulan lepas lagi. Iya, di sekolah itu nggak bisa. Kalau masih anak kecil kan masih bisa tuh, kalau kecil. Ya diawasin gitu lah. Tapi karena mereka kan udah berteman, ya kalau kayak Mbak dibilang nggak asik loh, cuek aja yang penting sehat. Nah, tapi kalau anak-anak ini kan susah. Anak-anak itu kan kalau di pergaulan kan mereka kan butuh masih butuh ngerasa dibully. Kalau dia bilang nggak asik, dia kan ngerasa dibully. Nggak asik atau masa dia nggak bisa masuk ke, dia butuh sosialisasinya, masih butuh membuktikan diri ke teman-temannya. Butuh pengakuan dari temennya, peer groupnya gitu kan. Iya. Kalau saya mah sudah nggak asik, biarin. Yang penting keren. Yang penting keren. Nggak asik, yang penting keren gitu. Itu kadang-kadang yang nggak mudah untuk bisa mendapatkan prinsip biarin, dia bilang nggak asik, ya kan. Kadang-kadang banyak yang masih galau soalnya. Ini ada beberapa pertanyaan juga, Mbak Ayu. Tadi kan Mbak Ayu sempat cerita waktu perjalanan sempat ngalamin yang rambut rontok gitu ya. Nah, jadi ada yang rada galau ini, soalnya ada yang kasih tahu, ya memang kalau diet ketat ya bisa begitu. Jadi kayak merasa waktu dibilang gitu, wah berarti salah nih, terlalu ketat. Ya. Itu gimana ya? Mungkin bisa berbagi tipsnya gitu supaya jangan terlalu galau deh. Gimana gitu. Iya. Saya kayaknya terinspirasi Mbak Angela. Panggilannya Mbak Angela. Iya, Ini ada tuh di sini kan sering tuh. Terus rambutnya diposting kayak gitu tuh, bahwa santai aja nanti ini jadi rambut pendek. Aslinya saya kan panjang, biasanya panjang terus rontok gitu.
Terus di bulan ke-7 tuh rontok banget gitu. Jadi ya toh nanti juga balik gitu. Kalau dulu-dulu kan sering juga, kalau pas tipes yang waktu saya cerita waktu sekolah, yang 2 kali opname tipes juga rontok kok, terus balik lagi. Ngelahirin 4 anak, tiap melahirkan kan mesti rontoknya gitu. Jadi Nah, bagi saya sih. Cuman ya berarti ngalamin juga ya. Cuman yang kadang-kadang jadi beban buat teman-teman nih karena mereka juga sudah dikenal menerapkan keto gitu kan. Jadi ini gara-gara kamu nih keto ya kan. Apalagi kalau udah ke lingkungan keluarga sendiri, pasangannya, jadi makin dibully, jadi makin galau gitu. Nah waktu Mbak Ayu itu ngalamin rontok itu, tips untuk ngadepin bulian seperti itu bagaimana, tekanan dari sosialnya gitu? Kalau rambut rontok nggak ada yang ngebully. Cuman saya pernah sekali gitu. Pernah sekali lagi ngebimbing, kan ada yang mau ujian nasional nih, residen saya nih mau ujian nasional. Kan saya orangnya kalau ngebimbing terus dianya nggak bisa, yang stres kan saya gitu. Gimana nanti dia kalau ujian nggak bisa jawab gitu. Tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba terus mata saya itu kayak ada benda bergerak sampai sekarang. Terus saya periksa kemana-mana itu sampai itu nggak enak ininya di dada, terus ke UGD, ECG, EKG gitu. Terus ya udah diinfus gitu. Ini gulanya cuman 72 kalau nggak salah gitu. Pasti gara-gara KM gitu. Nah, Terus iya. itu. Gara-gara KM kan kebetulan pasien ya dibawa ke situ gitu. Udah jangan bilang, kebetulan ponakan saya dia lagi residen jantung, udah jangan bilang-bilang. Udah saya hanya mau diinfus RL gitu. Jadi di UGD minta RL. Waktu itu saya nggak mau diinfus, sudah disiapin, nggak mau diinfus, tapi saya minta air dong gitu, air pakai garam. Terus di tas saya, kan saya selalu bawa nih, di tas saya itu ada senjatanya, ada MCT, ada kecil-kecil, ada MCT, ada garam Himalaya, ada cuka apel, ada kopi Nescafe. Terus makin dah nyambung senjatanya. Kalau yang iya, tahu. itu yang saya pakai, pengalaman saya di awal terutama. Misalnya untuk selalu ada MCT. Jadi begitu mulai, biasanya sering kalau saya lagi ngajar itu tiba-tiba kok ada surge gitu naik ke atas keluhan gitu. Udah bentar, saya tak minum dulu. Saya minum MCT 1 teguk. Oh sama IH. Jadi kadang tuh saya kalau kayak gimana gitu, nggak 1 tetes, kan sarannya Mas Tio tuh 1 tetes di bawah lidah. Enggak deh, bertetes-tetes gitu. Kan agak sedikit. Maksimum setengah sendok teh. Iya, kadang bertetes-tetes gitu. Kadang kalau lagi nggak nyaman, bagusnya ini kalau dalam 2 tahun ini saya jarang banget flu. Nah, begitu mulai suaranya hilang nih, terutama waktu kita KLB di Solo kan mulai 13 Maret ya. Yang KLB COVID kemarin ya? Iya. Nah, saya harusnya tuh tanggal 14-15 tuh rapat di Jakarta, rapat kolegium. Udah ada tiket gitu, tapi suaranya tiba-tiba nggak enak. Terus saya batalkan tiketnya, tapi ada saat itu juga ada keluar karena apa gitu, karena force major gitu kan, keterima. Terus ya itu tadi, senjata saya di ininya, di IH-nya. Jadi nggak tanggung-tanggung tuh, setengah sendoknya, mungkin sampai 5 kali sehari, saya nggak tahu. Sama minum air hangat sama cuka apel ditambah garam itu. Jadi itu senjata saya. Jadi kalau rambut rontok, ya paling keramas, ya mungkin nggak jualan ini, tapi saya memang nyari ke produk Korea, jadi nggak pakai sampo yang di sini, tapi lumayan, ini sudah tumbuh gitu, jadi lebih kuat gitu. Kalau yang galau dengan rambutnya, ini sudah sekitar, setelah itu sudah tumbuh dan sudah nggak rontok gitu.
masih bisa ini. Dia biasanya malah lebih kuat. Karena kan itu kan sebetulnya salah satu seleksi juga. Iya, kalau dulu kan mesti ngelihat tuh ke bawah tuh mesti, karena rambut panjang tuh mesti ada. Kalau sekarang paling 1-2 aja. 1-2, nggak ini lagi gitu, kembali kok. Senjata saya itu memang di cuka apel. Sempet 2 minggu lalu saya males minum cuka apel. Seminggu terakhir 29, jadi inget tanggalnya karena 2 minggu nggak minum cuka apel. Mulai 29 Juni kemarin itu kambuh lagi yang di awal. Saya nggak tahu tuh Mas, jelasin dong cuka apel kenapa gitu, yang fermentasi Mas mungkin lebih ini. Saya agak sedikit nggak percaya kan orang kalau minum cuka Aku apel. malah nggak pernah minum, jarang minum, nggak pernah minum cuka apel. Nggak tahu tuh, minum cuka apel, terus udah 2 hari, terus sudah nggak ini lagi. Cuman minum cuka apel tambahin sama Ya biasanya sih Himalaya, itu kan sama remedi lambung. Biasanya kan problemnya lambung itu. Remedi itu kan remedi lambung. Iya. Problemnya pasti Kayak- lambung. Kalau dikasih itu enak, berarti lambungnya lebih masalah. Iya, memang kan GERD-nya itu yang aku cerita di awal yang bangun jam 2, jam 3 itu. Iya. Kan bilangnya karena faktor usia tuh. Faktor U ceritanya. Padahal aku nggak ngerasa tuh faktor U. Istilah lain kalau nggak tahu penyebabnya itu dok biasanya. Iya. Kalau faktor U sama faktor genetik U. biasanya. Kalau lambung aku malah paling kuat. Mau dihajar makan pedes pun ayo. Nah, sekarang itu senengnya itu. Kalau dulu waktu kecil kan suka banget cabai tuh. Terus gara-gara mulai tahun 2012 tuh lambung mulai gitu udah nggak berani, tiap malam kembung. Terus minum obat lambung nih kayaknya udah expired nih, ada 2 botol masih. Suclafat itu, terus Nexium, jadi obat lambungku 3 macam. Suclafat, Nexium, sama Lansoprazol apa gitu. Obat lambung, pengencer darah, terus obat jantung. Jadi totalnya 8, dan sekarang hanya Tensifas saja 1. Gitu. Mantap. Jadi iya. Udah pokoknya obat-obat yang kan nggak mempan tuh, 1 apa gitu diganti. Nexium, Lansoprazol, Pantosol, Sucrafat. Oh, pokoknya obat aja gitu deh. Nah, sekarang kambuh lagi kayak dulu gitu. Terus aku minumin cuka apel kok hilang gitu. Ya itu memang remedinya asam lambung. Jadi cuka apel itu kan sering aku saranin buat remedi asam lambung. Basicnya. Cuman biasanya orang banyak yang minum untuk pencegahan. Nggak masalah juga sih. Karena dia kan itu. Kalau aku sih yang pasti kan tidur bagus, stres jangan berlebih, sama BAB lancar. Karena kalau itu semua terganggu, itu yang pengaruh banget ke lambungnya. Tapi nggak tahu kan, aku minumnya pagi Mas. Pagi baru bangun, sama dulu awal-awal malam mau tidur. Kalau sekarang cuma pagi doang. Iya memang kalau dulunya orang GERD itu memang masalahnya selalu munculnya pagi. Maka orang GERD itu nggak boleh telat sarapan. Harus sarapan. Ya kan makanya orang kalau telat sarapan itu makanya mah itu penyakit sejuta umat karena sebenarnya banyak orang sudah punya indikasi GERD. Cuman mereka nggak selalu nggak berasa bahwa mereka GERD. Kenapa? Mereka selalu sarapan. Jadi mereka nggak berasa. Ya kalau nggak sarapan, jadi yang kelihatan problem benernya seseorang itu di lambung justru di tesnya itu di KF. Ya kan? Di KF semua orang, aku nggak ada masalah, aku nggak sehat, aku dulu udah pernah cerita di KF. Jadi aku cerita kalau sebetulnya keseimbangan sebenarnya seseorang itu yang dibilang sehat atau enggak itu terlihat di kondisi tidak makan, bukan setelah makan. Setelah makan banyak kondisi tertutup. Jadi gini, kalau kita jadi sehat setelah makan itu sehat semu, karena kita udah menutupnya semua dari makanan kita sebelumnya. Tapi kalau orang dalam kondisi bisa tetap sehat di kondisi perutnya kosong, benar-benar kosong ya, maksudnya udah makan terakhir misalnya stop jam 6 sore atau jam 7 malam udah nggak makan lagi, terus mereka baru makan misalnya baru jam 2 siang, mau 3 dan selama jeda itu mereka nggak makan itu udah 18 jam nggak makan itu mereka merasa fit sehat, itu the real sehat. Nah kebanyakan orang kalau di kondisi makan karbo misalnya gini, mereka stop makan jam 7 malam, terus mereka nggak sarapan, terus makan siangnya telat. Kalau dia nggak sehat, pasti gejala yang keluar macam-macam, dijamin. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngetes orang, misalnya gini, kita punya teman atau punya keluarga atau siapa saudara yang merasa diri mereka sehat walaupun mereka obes, walaupun kita udah curiga dia insulin resistan dan sebagainya. Sebetulnya coba tes aja gini, lu nggak pernah sakit? Enggak.
lo nggak punya riwayat penyakit, nggak punya, karena mereka sendiri nggak mau ke dokter, nggak mau didiagnosa apa-apa, karena orang yang merasa walaupun mereka gemuk, mereka merasa sehat kan, mereka kan pasti nggak mau tahu penyakit mereka, dan mereka nggak mau ngecek kan. Kalau disuruh berubah juga mereka nggak mau, kenapa? Karena mereka masih fine, masih sehat. Nah, mau tahu nggak metabolismenya bagus apa enggak? Kita mau ngecek nih, nanti Mbak bisa ngetes ini ke sejawatnya juga. Mau tahu nggak metabolismenya bagus apa enggak? Jangan bilang mereka suruh makan apa dulu. Pengen tahu aja dulu, gini. Mau tahu nggak metabolisme kamu masih bagus apa enggak? Apa kamu pelan-pelan lagi menumpuk sesuatu kekronisan di masa depan? Mau tahu nggak cara ngetesnya gimana sekarang? Oke, jangan kasih tahu makan apa dulu. Pokoknya gini, stop makan aja, stop makan habis maghrib, jangan makan lagi. Terus makan lagi antara jam 1 jam 2 siang. Kalau kamu bisa seperti itu, lakukan itu selama 3-4 hari atau seminggu. Kalau kamu merasa nyaman dengan kayak gitu, nggak berasa muncul gejala apa-apa, berarti memang dia nggak menyimpan kekronisan. Tapi kalau dia begitu dia melakukan itu, dia udah mual-mual, pusing, lemes, bawaannya jadi kayak fatigue-nya naik, atau dia malah jadi ya yang pastinya mahnya muncul, gemeter, itu yang dimunculkan dari suatu problem yang dimunculkan di saat tubuhnya tidak ditopang oleh makanan lagi. Itu menunjukkan betapa buruknya metabolismenya dia. Nah, itu kalau begitu, kok kalau kemarin katanya sehat-sehat aja, kata kemarin nggak pernah ada masalah. Ya, gue kan karena nggak makan sarapan, makanya jadi mah. Kalau gue sarapan sih enggak. Gue kan karena makan yang nggak telat. Kalau makan telat ya gue begini gejalanya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa metabolisme dia bermasalah tanpa makanan. Itu menunjukkan ketidaksehatan seseorang. Nah, di situ baru mau nggak membuat sehat di kondisi tidak makan. Mau nggak sehat di kondisi tidak makan. Makanya aku bilang KF itu kan survival metabolism, di mana manusia itu harus survive, harus memiliki metabolisme survival di kondisi tanpa makanan seperti ancestor kita. Karena mereka apa? Karena mereka harus mencari makannya dulu, dan baru mereka kalau udah ketemu baru bisa makan. Jadi kalau ancestor kita sehatnya itu, segernya itu setelah makan, ya gimana mereka cari makan? Karena di saat mereka cari makan, mereka malah nggak seger, malah bergejala. Nah, jadi gini. Itu yang aku bilang, konseptual orang modern dengan orang dulu itu beda. Konseptual orang modern, breakfast is the most important meal of the day. Kenapa? Karena kalau nggak sarapan, aku nggak punya tenaga, nanti nggak bisa mikir, nanti nggak bisa apa. Nah, itu kan yang sudah diajarkan kita dari kecil. Pokoknya penting nih kamu harus sarapan dulu. Penting kamu harus makan. Kayaknya untuk melakukan apa aja, kita karena makanannya sudah ada di sekitar kita udah bisa tersuplai dengan baik misalnya. Jadi kita kalau melakukan apa-apa itu, kayaknya kita harus isi bensin dulu. Oh, kamu pusing ya, kamu lemas ya, kamu sakit ya, pasti belum makan. Gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu tuh yang dijadikan kayak kebiasaan, yang menunjukkan bahwa metabolisme manusia itu fondasinya terbentuk oleh makanan. Padahal konsep sebenarnya manusia di bumi, kalau mereka mau selamat, mereka harus bisa cari makan dengan kondisi sefit mungkin. Karena apa? Kalau mereka untuk mencari makannya tidak fit, secara fisik dan otak berpikir muter otak cari makannya, selesai makanannya nggak ketemu. Gimana mereka bersaing dengan predator lain? Gimana mereka bisa berburu dengan baik kalau fisik mereka lemah saat mereka nggak makan? Itu kan makanya jadi kan ini kan sebuah konsep yang kita lihat sekarang kan konsep modernisasi, bahwa sehat itu dibentuk dengan kamu makan apa baru segeran, habis minum teh manis jadi enakan. Jadi kayak gini loh. Yang tadi Mbak bilang susu coklat buat tenaga, itu karena mereka konsep bahwa kalau mereka nggak bisa mikir, mereka lemes, butuh tenaga lebih, mereka minum apa ya, teh manis kah, telur setengah matang kasih madu kah, atau apa minum suplemen ya STMJ, atau minum suplemen yang manis itulah, kayak model yang jos gitulah. Jadi mereka terkonsep bahwa mereka harus di-boost something dari luar untuk mengembalikan energi mereka kembali. Padahal kalau tubuh mereka tidak bisa memberikan energi yang dibutuhkan di saat mereka butuh dari kondisi tanpa makanan, itu sebenarnya udah punya metabolic issue, udah ada masalah metabolisme. Nah kalau di KF kan aku selalu ngomong gini, Mas, aku agak lemas nih, kasih aja demand. Coba kasih demand. Saya gini, misalnya dia duduk seharian, kayaknya kurang gampang ngantuk, coba lari kecil di tempat, atau squat dengan berat badan, pokoknya apa yang bergerak deh.
seakan-akan fisiknya meminta untuk bergerak. Pasti habis itu seger. Kenapa? Karena konsepnya ialah kalau tubuhnya dituntut untuk mencari makan, yaitu dengan aktivitas fisik, tubuh ngasih tenaganya, bukan nahan. Nah, kalau sekarang kan konsepnya kalau kita belum sarapan, udah disuruh banyak kerjaan fisik, naik bolak-balik tangga, udah lemes, emahnya muncul. Nah, jadi Mbak itu bisa mengetes konsep metabolisme seseorang itu sehat apa enggak di kondisi orang yang Mbak curiga komorbid, insulin resistan, yang lingkar perutnya besar, tapi mereka nggak pernah mau ngecek karena mereka merasa sehat. Ya udah, kalau yakin kamu sehat, bisa dong nggak sarapan. Nah, nanti kalau mereka penasaran, kok bisa ya orang sehat tanpa makanan, ya coba aja KF. Nanti kelihatan the true human primal metabolism untuk bertahan hidup itu seperti apa. Sehat di kondisi makan apa sehat di kondisi tanpa makanan? Nanti ini dua dunia yang berbeda. Jadi konsep Mbak sama ini, kenapa Mbak dibilang alien? Karena Mbak berada di kondisi sehat saat belum makan. Nah, kalau udah makan, apalagi makannya kebanyakan, pasti Mbak udah ngantuk lah, udah masuk ke fase rest and digest, udah. Iya. Kalau udah waktu yang makan pasti nggak bakal bisa seaktif mikirnya atau aktif fisiknya seperti sebelum makan. Tapi setelah makan, apalagi makannya banyak, dan normally kita kalau insting manusia yang nggak diet, kan manusia itu kan nggak, dulu ancestor kita kan nggak ada yang mau diet. Maksudnya mereka itu untuk makan untuk bertahan hidup, nggak ada diet. Jadi kalau pas makan itu, mereka gimana caranya supaya supaya mereka bisa makan saat itu juga. Karena mereka nggak tahu besok bisa makan apa lagi, bisa makan lagi apa enggak. Tapi kan kemampuan mereka digesting hewani ini kan terbatas oleh lambungnya. Karena kan hewani ini kan protein dan lemak ini kan butuh proses dulu di lambung yang lama. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke pencernaan usus kayak karbohidrat. Jadi kemampuan stretching, kemampuan mengisi lambung yang cuma 1-2 liter itu rata-rata itu nggak banyak. Jadi makanya makan hewani dipaksakin pun juga nggak bisa berlebihan juga akhirnya dalam waktu yang jendela pendek, karena mereka habis berburu baru makan. Tapi efek ini menjadi natural calorie restriction-nya, membatasi kalori secara restriksinya, bukan karena aku stop makan, mau kurusan dikit. Kayak gitu, mereka stop kan, mereka kenyang. Ya, tapi mereka juga kenyang ini akibat dari proses. Nah, kalau pada saat mereka udah kenyang kayak gini, mereka mau berburu lagi ya? Enggak, mereka tidur. Makanya mereka normally makannya sore ke malam hari. Kenapa? Ya karena nggak malam banget, karena dulu nggak ada lampu. Jadi sore ke menjelang malam, atau malam tapi masih pakai api unggun, tapi nggak malam-malam banget, nggak begadang. Itu karena apa? Karena mereka feeding window-nya itu selalu di kondisi sore hari mereka baru bisa makan. Jadi memang cocoknya manusia itu cocok di sore hari. Makanya kalau dilihat dari ritme kortisol mulai turun kan jam 3 sore ke bawah. Nah, jadi jam 3 sebenarnya kalau mau benar-benar paling cocoknya makan itu dari jam 3 sore. Itu udah kalau di masa lalu jam 3 sore itu orang udah kembali arah ke rumah mereka masing-masing, karena mereka nggak bisa di hutan terus. Karena kalau udah gelap kan mereka bisa dimangsa. Jadi mereka udah berjalan arah pulang. Untuk mereka harus cari tempat yang aman bagi mereka untuk mereka dapat safety-nya. Nah, safety-nya mereka itu ialah sebelum dia harus sampai di rumah, kembali dari ajang berburunya, kembali ke rumah di kondisi yang mereka di sana safety, jauh dari predator, entah itu di atas pohon kek, atau di gua kek, atau tempat yang menurut mereka aman kek dari mangsa. Nah, mereka kembali untuk makan. Hasil buruan mereka, habis makan ngapain mereka? Tidur. Gak ada pikiran. Nah, makanya metabolisme di KF ini, karena kita menduplikasi cara hidup mereka, ya efeknya sama. Kalau Mbak makan, coba deh, pas makan kita pasti pengennya kenyang deh. Walaupun kita, pas kita kan, ini di waktu jendela makan nih, nah kita kan kalau makan kebanyakan, insting dasar kita kalau makan maunya kenyang, insting dasar manusia ya, kalau yang nggak diet ya, nggak nahan. Kalau makan maunya kenyang, tapi abis itu kita ngapain? Rest and digest. Karena kita energi lari ke perut semua, kita akhirnya bawaannya resting, bawaannya ngantuk. Dan nggak ada fluktuasi glukosa berlebih seperti kita makan nasi, minum teh manis, gula yang bikin spike energi spike di otak, malah yang ya kayaknya makanya problemnya seperti kayak di ADHD, di autism, mereka munculnya begitu mereka surplus ya, hiperglikemianya itu lompatan gula yang berlebih itu yang membuat mereka malah hiperaktif. Jadi kita itu melek seger di kondisi kita aktif bergerak nggak makan. Tapi kalau mereka segernya kalau udah di-boost oleh gulanya.
Jadi kayak tapi kalau di anak-anak yang bermasalah di seputar otak ya malah itu reaktivitasnya berlebih. Makanya mereka jadi ya, kalau kita pakai keton itu kan energinya kan nggak berlebihnya itu by demand. Jadi ini walaupun kita bisa suplementasi dengan VCO, tapi tubuh kita kan punya mekanisme untuk membuang ekses ketonnya. Kalau kelebihan, aku buang lewat urin maupun lewat nafas. Kalau enggak, aku berikan ketonnya hanya segini. Kalau mau lebih, minta supaya ketonnya makin naik. Caranya gimana? Misalnya olahraga, lari, sprint, nge-gym, semakin puasa meningkat dipanjangin. intensitas, ya puasa dipanjangin, apapun demand energi secara fisik muncul, itu pasti meningkatkan jumlah keton. Jadi keton itu demand driven. Gula beda, gula itu supply driven. Makanya kita kadang-kadang nggak, kalau udah makan unsur yang berkarbohidrat itu kita nggak bisa kontrol. Tiba-tiba spike gulanya ini kalau yang bermasalah di otak ya, atau lambung juga sama, itu bisa langsung efeknya kelihatan di ADHD apa-apa. Jadi mereka tubuhnya tuh harus mengkompensasi kemana gue harus buang gula, akhirnya dikasih ke yang otak. Jadi itu yang buat dia kayak tiba-tiba kayak oh jadi hiperaktif lagi, jadi tantrum lagi dan sebagainya. Itu konsepnya seperti itu. Makanya kalau begitu konsepnya mereka stabil, mereka nggak makan karbohidrat, keton itu sifat demand driven dan clean energy. Jadi mereka kayak lebih calm. Yang Mbak lihat kalau mungkin dari pasiennya yang anak, mungkin mereka lebih fokus, terus mereka lebih calm, lebih tenang, lebih terkontrol lah, nggak seperti dulu. Bener nggak kalau kayak gitu? Ya dari keluarga kan bilangnya begitu. Jadi lebih konsen. Kalau yang ADHD ya bilangnya lebih konsen, nggak kayak gasing gitu kan. Kalau anak ADHD kan kayak gasing, kayak mesin yang kalau berhenti hanya soak aja gitu. Berhenti kalau soak. Kayak baterai yang soak gitu. Satu Mas, yang tadi Mas, kaitannya tadi kan dibilangnya ada beberapa memang orang yang oh ya kita makan kan tujuannya kenyang. Beberapa itu termasuk saya, kayak mungkin ada orang lain. Saya kenapa dulu tidak suka nasi dan yang makan besar karena saya nggak suka perut saya kenyang gitu. Karena ngantuk. Nggak suka perut saya kenyang sehingga nggak bisa makan yang lain gitu. Jadi beberapa orang mungkin terutama sedangnya ngemil ya? Sedangnya ngemil ya? Itu tadi gitu. Itu yang godaan banyak godaan untuk KF tuh karena itu bukan pengen kenyang gitu, tapi ya pengen ngunyah. Pengen ngunyah gitu. Kalau pengen ngunyah itu berarti kurang sibuk. Kalau pengen ngunyah itu berarti kurang sibuk. Coba sibuk, pasti nggak sempat ngunyah. Ya, tapi kan kerjaan kita memang tidak perlu badannya sibuk, misalnya habis duduk nangani. Jadi ngetik komputer atau belajar gitu harus ada sebuah toples apa. Wah, apalagi kalau ada deadline mau bikin apa kayak gitu di sampingnya itu yang susah gitu. Mungkin agak susah di situ. Kemudian yang di kami nih, kalau yang kan ada beberapa Mas kaitannya nih, kalau orangnya memang kan lagi ada lomba apa yang Mas Arnold sampaikan itu, bahwa USU ya kalau nggak salah VCO-nya diterima oleh negara untuk sebagai antioksidan gitu ya, sehingga begitu saya share ternyata kan saya ajak KF pada nggak mau, tapi begitu di-share bahwa itu antioksidan untuk menginikan COVID gitu, terus pada mau minum VCO. Cuman KF-nya belum gitu. Seberapa bahaya sih Mas Tio? Seberapa bahaya tuh kalau hanya VCO tapi masih KF, masih karbo. Masih karbo. Ya sebetulnya sih kalau aku tetap nggak setuju kalau masih ada karbo tapi ditinggiin fatnya. Jadi jangan menghalalkan fatnya dari VCO itu fine selama dia VCO. Kalau lemak saturated, yang bilang VCO bukan saturated fat siapa? Cek aja saturated fat di VCO itu berapa? Tinggi, tetap tinggi.
Nah kan yang bikin jelek karbo itu ialah apa? Kalau kita makan tinggi karbo, kita tidak bisa tinggi saturated fat atau tinggi fat lainnya. Makanya kan dicarinya kan yang unsaturated, monounsaturated, jadi yang agak prosesnya agak lambat. Karena apa? Karena kan kalau yang sering aku bahas di telenakes itu kan kompetisi dengan Rendel cycle-nya. Jadi di Rendel cycle itu kompetisi antara glukosa dengan lemak. Terutama saturated fat yang lebih cepat masuk beta oksidasi. Kalau dia ada kompetisi, resiko lipotoxicity. Nah, maka bilang, jadi kalau VCO dianggap superfood di kondisi dia bukan ketosis, ya kontra. Kenapa? Basic makronutrisinya lemak. Pernah ada yang bilang karbo dan lemak tinggi sama-sama tinggi itu bagus, siapa yang berani bilang? Nggak ada. Di dunia karbo kalau mau sehat, kamu harus rendah lemak. Di dunia kita, kalau kamu makan lemak, kamu harus rendah karbo. Yes. Kalau kamu dua-duanya maunya tinggi, ya kamu bakal nggak menang di dua-duanya. Yang pasti kamu pasti bergejala. Entah itu aram lah, entah itu sakit. Jadi orang yang aku bilang tadi, jadi kalau orang di dunia karbo, kalau yang tadi dibikin perbandingan, yang satu makan tahu, tempe, lauknya sedikit, banyak sayur buahnya, ya aku bilang dia lebih sehat, nggak tinggi lemak kalau dia makan nasi kok. Tapi kalau yang masih makan nasi, dia makannya rendang, apa yang saturated fat kayak gitu, yang tinggi-tinggi, ya selesai dia. Kalau mau dibandingin jangka panjangnya, ya selesai. Dia kalah kesehatannya jauh sama yang bisa menjaga seperti ini, yang makan nggak enak. Ya kan makan nggak enak kan, makan tahu, tempe, nasi, sayur, lalapan. Artinya yang rendah lemak itu kan makan nggak enak kan. Membatasi lemak itu kan makan nggak enak. Itu udah aku pakai ininya Mas Tio tuh, gitu. Dia bilang, saya nggak bisa nggak makan nasi. Oke, jadi nasi sama ayamnya pisah gitu. Kamu pilih nasi aja, nggak pakai kecap, nggak pakai lauk, pakai apa ayam, makan lauk ayam? Apa pilih ayamnya? Baru dia bilang mau pilih ayam. Saya pakai ininya Mas Tio tuh untuk nangani pasien anak-anak yang gitu. Terus makan lauknya aja. Jadi karena kita dikonsepin dipasangkan dengan nasi, coba makan lauknya aja. Kita justru malah nggak bisa makan banyak. Makanya rata-rata orang yang bilang nggak bisa lepas nasi itu karena belum pernah nyoba. Coba ini. Jadi gini, kalau aku bilang ya, karbohidrat seperti nasi, roti, mie itu ada efek secara psikologisnya juga efek craving loh, Mbak. Jadi kayak ada semacam addicting-nya. Jadi kalau jadi treatmentnya sama kayak orang yang sedang narkoba kalau aku bilang. Kalau orang narkoba itu baru bisa lepas apa namanya sakau ya. Sakau. Kalau orang narkoba itu sakau itu bisa sampai berapa sih? 1-2 minggu kan? Kalau misalnya mereka dari mulai lepas. Kalau Mbak pernah nggak nangani narkoba? Iya, ini lagi nangani, tergantung. Nah, mereka kalau di rehab itu pas mereka lagi rehab itu untuk yang jenis rendah, narkoba rendah itu mereka bisa lepas sakonya berapa lama? Bukan yang udah dosis tinggi banget, bukan. Maksudnya yang dengan dosis tipe narkoba rendah. Kalau Mbak lihat secara rehab kan berarti kan mereka jauh dari narkoba. Nah, mereka itu bisa benar-benar bisa nggak sako lagi berapa lama? Kalau yang Daku saat ini tangani kan mereka di panti rehab ya. Jadi basic ininya Daku switch ke obat-obat psikiatri yang tidak adiksi. Jadi ya memang untuk kembali mereka menggunakan itu sementara masih bisa Daku tangani sih, nggak make. Mereka sudah nge-switch. Yang paling susah itu kalau sakonya bukan, kan itu ada program yang sebenarnya aku nggak setuju, program substitusi metadon itu. Daku pribadi ya, program pemerintah, tapi Daku nggak setuju. Pribadi nggak setuju. Tapi kebetulan ya nangani itu, tapi saya nggak mau ngasih yang itu, tak bilang. Kalau mau yang ala saya, ya saya mau, tapi nggak ngasih substitusi itu. Kan sama aja, metadon juga sama aja gitu. Kalau sakonya yang berat, yang terutama yang sabu itu ya, gejala yang terberat tuh kan di 3 hari pertama. 3 hari pertama itu? Yang sampai bunuh diri, yang sampai mau ya pokoknya ada ya gejalanya jadi macam-macam ya. 3 hari pertama ya, oke. Terus 3 hari pertama, terus seminggu. Iya sama kayak kita kalau KF ini kan. Betul. Betul. Sama tuh. Itu yang aku maksud. Jadi aku mau ngambil sampling kata gini. Terutama Mbak yang nanganin pasien narkoba. Lihat deh efeknya menghilangkan narkoba 3 hari pertama sampai 1 minggu. Lihat deh sama orang-orang yang KF yang mereka bergejala, yang ada yang mual-mual, ada yang gatel-gatel, ada yang apa. Udah mulai lihat kemiripannya nggak sifat adiksi dari sugar ini seperti apa? Lihat efeknya ke tubuh secara melepasnya seperti melepas narkoba nggak? Makanya aku bilang, nah itu dia.
mereka yang pada belum mulai KF terus mereka pada bilang gue nggak bisa lepas nasi, gue nggak bisa nggak makan mie, gue nggak bisa makan roti. Mereka itu ada dari sisi psikologi itu mereka sebenarnya ada sisi adiksi yang mereka nggak ketahui. Mereka merasa gue nggak kecanduan, tapi mereka ada sisi adiksi tertentu. Contohnya seperti dia nggak bisa kalau nggak makan pakai nasi. Kalau belum makan nasi belum makan. Atau oke, nggak makan nasi tapi gue harus ngemil roti, gue harus ketemu tepung, harus tepungan, harus ada yang unsur tepungnya, entah itu kue, roti, mie, tentu dia nggak bisa truly makan real food, ikan, telur, ayam, daging hanya digoreng kalau nggak ada unsur yang menepunginya atau unsur yang makan pakai rotinya, burger atau pakai nasinya. Mereka tuh melihatnya itu cuma sebagai suatu konsep komposisi makanan. Mereka melihat itu cuma sebagai konsep ya kalau kan udah normalnya kalau makan lauk pasti ada nasinya. Kalau udah normalnya kalau makan daging pasti ada rotinya kayak mie-nya. Mereka hanya baca kitab, tapi mereka nggak lihat sisi adiksinya di situ. Nah, makanya jangan heran kalau di KF saat orang mulai, ya mungkin nih mentor-mentor yang juga pada nonton PFH sekarang udah tahu dah. Begitu mereka mulai mentorin, lihat di hari keberapa mereka banyak yang teriak-teriak. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, pokoknya seminggu pertama deh. Bener nggak? Pasti mentor-mentor bilang, iya rata-rata minggu pertama, iya betul. Nah, sekarang bagi para mentor-mentor yang menangani orang KF, nih, lihat contoh dokter yang menangani pasien narkoba. Tanya, pasien narkoba keluarnya di hari keberapa dan berapa lama? Muncul macam-macam tuh. Sama seminggu. Yang bilang karbot itu tidak menimbulkan adiksi itu siapa? Terbukti nggak? Terbukti. Nah, begitu mereka punya metabolic disorder, karena efek disordernya sama. Cuma beda pengungkapannya ya munculnya dalam bentuk ya kalau sabu apa yang bunuh diri apa halusinasi apa dan sebagainya. Mungkin yang GERD itu juga angsinya jadi meningkat dan sebagainya. Atau yang punya metabolic syndrome lainnya juga yang banyak muncul, alerginya muncul apa. Tapi itu semua proses untuk melepas adiksinya. Nah, rata-rata tanya lagi deh misalnya mentor-mentor. Kalau yang udah bertahan seminggu bisa beresin semua detoksifikasinya, habis itu mereka masih mau nyari nasi nggak? Masih pengen, masih enggak. Akhirnya mereka, oke, gue bisa lepas. Iya. Bener nggak? Betul. Oke, akhirnya, oh iya, ya nih sekarang udah agak entengan nih, nggak makan nasi udah mulai. Mereka sih alasannya ngomongnya akhirnya sudah karena kebiasaan, akhirnya sudah terbiasa. Enggak, sebetulnya something di adiksinya itu hilang. Begitu mereka melalui itu. Jadi mereka udah oke deh, gue udah bisa nih makan lauk doang, udah bisa. Itu mereka ngomong gitu 1-2 minggu kemudian. Sebelumnya itu mereka berjuang melepas adiksinya. Sama kayak orang melepas narkobanya. Itu yang aku bilang efeknya itu seperti itu. Efek adiksi dari karbo itu luar biasa kalau yang bagi nggak sadar. Nah, begitu itu udah lepas, baru mereka udah, oh iya ya, udah agak enakan. Nah, tapi yang narkoba pun juga ada rasa kangennya. Mereka udah nggak ada adiksinya nih, tapi mereka pengen merasakan kenikmatan yang sama, betul nggak Mbak? Makanya mereka kadang-kadang suka kembali balik lagi. Jadi mereka kayaknya nyabu lagi enak nih. Mereka sebenarnya nggak ada adiksi, cuma karena mau nyoba lagi karena pengen merasa fly yang sama atau rasa yang sama seperti dia pengen mengalami kenikmatan yang sama seperti cuman inget doang, tapi nggak nagih. Beda sama pertama waktu nasi nagih. Betul nggak, Pak? Nah, begitu mereka nyoba, mereka malah pernah nggak dapat pasien yang udah sembuh nih, tapi mereka nyoba lagi, tapi malah pas udah nyoba lagi malah makin parah makanya, malah dosisnya lebih besar lagi, benar nggak? Iya kan efek adiksi memang begitu, Mas. Ada yang udah lepas, udah lepas. Ada. Jadi dia nyoba lagi lebih tinggi lagi malah. Dia orang Jakarta, jadi aku tangani di Solo di panti gitu, ada panti di sini. Terus udah bagus, udah lepas. Dosisnya udah minimum. Dosis obatku 1/10-nya. Udah bawa ke ini, diminta sama istrinya. Terus bagusnya lagi, dia kerjanya di apotik, coba. Di apotik, pakai lagi deh. Nah, pas pakai lagi, dia lebih parah dari sebelumnya nggak? Maksudnya lebih macam-macam, ngambil obat yang di apotik, belum tambah sabu, ditambahin macam-macam. Jadi kayak dia butuh kayak lebih gimana gitu, dia merasakan kayak gimana sih, kayak orang tadinya misalnya nyabu sebelum dia rehab, mungkin dia pakainya cuma jenis-jenis sini aja dengan dosis segini. Setelah rehab dia membaik, pas dia udah keluar pas dia kiting lagi, dia lebih parah dari sebelum rehab, betul nggak? Lebih banyak yang dipakai gitu loh.
Dulu Exactly. cuman pakai sabu, tapi terus nambah lagi, nambah ini gitu. Oke, stop dulu situ. Lihat kesamaannya nggak dengan orang yang cheating di KF? Begitu dia pernah karbo, dia pernah makan karbo. Dia dengan makan karbo normal, nyoba KF ya. Begitu dia udah jalanin 6 bulan, 7 bulan KF gini, suatu saat dia cuma pengen doang, tergoda, nggak tahan. Dia karbo, akhirnya nambah terus. Nah, dia menggemuk lagi. Nah, percaya nggak? Pada saat dia makan karbo lagi setelah dia KF, dia nggak sadar bahwa dia makan karbonya lebih over dibanding sebelum dia KF. Itu yang terjadi juga. Persis sama. Persis seperti tren ini, Mbak. Ini boleh dibuktikan. Kepada orang KF yang pernah KF, terus dia awal cheatingnya cuma tergoda atau pengen doang, bukan adiksi lagi kayak dulu, pengen doang, tapi begitu dia nyoba, dia malah lebih over, lebih cepat gemuk, mungkin malah penyakitnya lebih cepat balik atau nambah, malah dibanding sebelum itu. Kenapa? Mungkin dia waktu masih makan karbo kan udah terbiasa, mereka dosis karbonya segini-segini terus. Kan belum pernah lepas karbo, dosisnya segini terus. Begitu dia KF, dia stop karbo sama sekali nih. Begitu dia cheating, dosisnya nggak seperti dulu lagi. Lebih banyak. Double. Kayak balas Tapi yang dendam. banyak, yang perlu diinikan lagi, Mas, efek kasihan sama orang tua yang nyiapin. Kok anakku nah kan ada yang sudah ikut, udah bagus gitu. Giliran Lebaran pulang kampung, nah dimasakin lah sama mamanya sekali itu, jadi bablas juga banyak gitu yang bablasnya gara-gara itu dia. Makanya aku cuma mau menunjukkan efek adiksi dari karbo. Aku cuma bilang pesan itu doang. Jadi biar nonton sekarang itu juga akhirnya aware. Oh, ternyata KF itu nggak ada bedanya dengan program rehab dari adiksi karbo ya. Nah, bukti ya. Nanti makanya Mbak kalau lihat banyak orang di KF yang ngeluh, ada yang mual-mual, ada yang apa. Loh, kok mirip ya kayak apalagi orang yang sering nanganin pasien narkoba pasti lihat kok mirip ya di 3 hari pertama, 4 hari pertama gejala detoksnya. Apa ya semua kelihatan muncul semua pada saat narkobanya dilepas. Ya ini sama, pada saat karbonya dilepas, tubuh kita berusaha mengembalikan ke the real metabolismnya. Kelihatan bahwa selama ini karbo yang menyetir metabolisme mereka. Tanpa karbo, metabolisme mereka berantakan. Begitu mereka mengembalikan keseimbangan metabolismenya, butuh proses. Kelihatan dia ketergantungan pada saat nggak ada karbo. Makanya banyak yang gagal ikut KF pun karena apa? Begitu mereka udah bergejala 3-4 hari, mereka nggak mau nerusin, malah kembali karbo. Begitu dimakan, coba gini ya. Begitu 3-4 hari bergejala itu masuk karbo lagi, enak lagi. Sama orang nih di rehab nih, lagi mau sakau, mau apa, mau bunuh diri, kasih aja dikit lagi deh. Nih gue balikin deh narkobanya. Akhirnya mereka bisa lega lagi, enak. Betul kan? Nah, karbo juga gitu. Ada yang gatal-gatal, ada yang diare apa mah. Akhirnya bilang, Mas, saya udah sempat nyoba kemarin. Banyak yang japri aku, Mas, aku udah nyoba 3-4 hari tapi nggak kuat, aku pada gini-gini, tapi akhirnya aku balik makan nasi deh, Mas. Terus gimana bisa makan nasi? Ya enak lagi, Mas, udah nggak kerasa lagi atau hilang gejalanya. Betul kan? Banyak yang japri aku, Mas, tolong bimbing aku, kenapa? Ya aku bulan kemarin pernah nyoba KF cuma 3-4 hari doang, tapi nggak kuat, mah aku kambuh, aku gagal-gagal apa-apa. Terus habis itu ngapain? Ya akhirnya aku karena nggak kuat disuruh suami makan nasi, aku makan nasi lagi. Terus gimana? Enak. Langsung sakitnya hilang semua. Iya. Nah, aku karena udah ribuan yang kayak gitu, udah di luar kepala, nggak jauh beda sama narkoba. Sama orang narkoba pada saat dia sakonya 3-4 hari itu dia nggak tahan, misalnya gimana akhirnya iseng dikasih narkobanya lagi, dia kembali enak lagi. Jadi seakan-akan tuh narkoba maupun karbo sama-sama menghilangkan sakitnya seketika. Gejala, jadi menghentikan semua proses detoksifikasinya. Tadinya dia harusnya detoks dulu, tapi detoksnya jadi gini, karbo itu bisa menghentikan detoks seketika. Karena detoksifikasi yang berasal dari proses katabolisme yang membuang sesuatu, dikasih karbo, jadi anabolik lagi, batal semua. Selesai. Nah, itu. Jadi mumpung ada Mbak Aimarati yang udah pernah pegang rehab, aku mau menunjukkan ke para warrior juga pattern yang terjadi itu seperti itu. Jadi jangan heran kalau kita ketemu orang yang aduh gue nggak makan nasi, aduh gue nggak bisa makan roti, dengan excuse apapun itu, mereka itu nggak sadar dengan adiksi mereka.
Mereka itu nggak sadar dengan adiksi mereka. Dan Okay. dan kebanyakan orang yang benar-benar mau melepas adiksi itu kalau orang tersebut sudah tidak ada pilihan. Contohnya gini, kenapa KF itu terkenal bagi orang yang banyak banget sih di KF orang yang penyakitan? Ya karena pada saat mereka sakit baru mereka serius jalaninnya. Contoh kayak Mbak Malati. Mbak Malati cuma mungkin kalau tadinya cuma gemuk untuk jadi kurus mungkin juga nggak terlalu pengen banget kali ya, apalagi lihat KF takut ada lemaknya. Tapi karena udah bosen minum obat, udah fatty liver, udah dibilang bakal sirosis, mendingan gue KF aja mau nyoba, tapi akhirnya adiksi karbo hilang, bener nggak? Nah, tapi akhirnya Mbak lebih konsisten nggak jalannya? Iya, konsisten. Coba Mbak bayangkan Mbak nggak di posisi itu, Mbak gemuk, begitu KF kurus, terus ada orang nawarin, paling makan kue lapis legit atau makan apa donat atau makan nasi dikit aja, paling cuma gemuk dikit lagi, nanti tinggal diet lagi. Ya. Nah, ya konsistensinya nggak ada karena awalnya cuma estetika, nggak menyadari ada. Ya jadi yang punya metabolic issue itu justru malah konsistensinya itu lebih bagus. Kenapa? Karena mereka sudah memberikan efek nyata dari makin sehatnya itu kelihatan banget. Jadi orang itu bakal bertahan di lifestyle kalau mereka sudah appreciate health. Appreciate, menghargai sehat, rasa sehat itu gimana sih? Yang belum appreciate health itu yang masih gampang cheating, keluar masuk. Kenapa? Karena mereka nggak appreciate dengan apa sih nikmat sehat itu seperti apa sih? Nikmat lepas dari obat itu seperti apa sih? Nikmat lepas dari suatu vonis itu seperti apa sih? Itu makanya orang yang KF kenapa banyak yang fanatik, kenapa ya? Coba tanya yang fanatik sama KF. Yang di luar sana teriak-teriak KF, yang sosial media KF, itu mereka kebanyakan rata-rata berasal dari antara dia megang dia sebagai caregiver orang yang sakit, suaminya atau bapaknya, atau dia sendiri sakit berasal dari KF. Udah di luar teriak, nggak usah, KF tawarin dong ke temen lo, pernah nggak aku nyuruh kayak gitu? Nggak pernah kan? Tahu-tahu ratusan ribu aja sekarang. Ya itu karena rollingnya itu mereka membuktikannya seperti itu. Jadi pesanku maklumi keluarga, teman, sejawat yang bilang yang mereka nggak bisa, mereka nggak bisa ngebully kita karena kita berhasil menjelaskan konsepnya, tapi mereka nggak mampu. Gue nggak mampu, ya gue tahu sih lo jadi sehat, gue tahu sih penyakit lo hilang, tapi gue nggak mampu kayak lo, gue nggak bisa nih kalau nggak pakai nasi, nggak bisa nggak pakai mie, nggak bisa nggak pakai roti. Langsung lihat mereka, oh ini adiksi yang mereka tidak sadari. Jadi kalau kita bisa somehow membujuk atau men-challenge mereka menjalankan hanya dalam waktu 1-2 minggu seperti prosesnya kita melepas orang yang udah deh seminggu aja nggak pakai sabu, seminggu aja nggak pakai ganja, seminggu aja nggak pakai apapun, aku nggak tahu jadi narkoba. Tapi setelah seminggu 2 minggu itu masih nyari narkoba nggak? Paling cuma pengen tapi nggak seperti sekarang. Aduh, gue nggak bisa kalau nggak sehari nggak pakai narkoba. Bener nggak, Pak? Jadi mereka mungkin mau mencoba karena pengen merasakan lagi, tapi kan nggak edik waktu mereka bilang, aduh, kayaknya gue nggak bisa stop sabu nih, nggak bisa gue kalau sehari tanpa sabu gitu. Jadi dia harus melalui proses let go-nya dulu selama 1-2 minggu itu. Nah kalau bisa membujuk siapapun, keluarga, teman rumah, kita deh, yang tadinya dia bilang nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan roti, atau bahkan mereka masih makan nasi roti, tapi supaya mereka nggak dipaksa, mereka denial. Wah, keto berbahaya, wah gini-gini. Sebetulnya mereka nggak ngerti, tapi mereka denial karena mikir itu berbahaya. Sebetulnya karena mereka nggak sanggup melakukannya. Gue nggak bisa. Makanya karena aku nggak bisa, mendingan aku deny aja. Aku deny sekalian, aku bully dia sekalian gitu. Aku bully aja Mbak Ayu sekalian. Wah ini bahaya lo, gini-gini, kayak orang aneh, alien, gini-gini. Padahal sebetulnya dia pengen, tapi dia nggak sanggup. Karena dia masih ada adisi yang menekan, tapi kok dia bisa ya nggak pakai nasi ya? Kok itu bisa bahasa ya begitu sering tuh. Sering. Bahasa gini, saya tuh sayang sama kamu, Dek, gitu. jangan terlalu nyiksa diri, digituin. Senior saya ada yang ngomong karena dia bilang, karena gini Mbak, karena yang ngomong ke Mbak itu gini, karena kalau aku melakukan kayak Ade, aku tersiksa, makanya aku nggak rela lihat kamu tersiksa. Karena dia nggak tersiksa. karena dia ngebayangin kok nggak pakai nasi tersiksa. Berarti dia ada adiksi yang gila, gue menghilangkan kesenangan hidupku. Jadi kayak
kayak ngelepas Iya. karbo itu melepaskan suatu kenikmatan, melepaskan suatu edik. Jadi apa nikmatnya sih hidup tanpa karbo? Di mana-mana karbo, di mana-mana roti, di mana mie banyak penawaran. Kenapa sih Mesti meninggalkan menyiksa semua diri. kenikmatan gitu? Jadi Iya. kayak makanya kalau aku kayak adek, aku nggak sanggup. Aku merasa stres. Aku bisa teriak kali. Tapi makanya kan aku sayang, aku nggak tega. Udahlah makan karbo lagi. Gitu ya dimaksud saya. Oh, tapi saya nggak apa-apa kok. Gitu. Saya Itu justru yang malah. sering mengakibatkan gagal pada orang lain juga kali ya. Nah itu jadi ya ini secara Bahasanya karena psikologi. sayang, karena perhatian Nah, gitu, terus nggak ya. tega, terus nyoba gitu. Seru. Makanya pentingnya mentoring itu memang pentingnya mentoring itu justru dipantau itu di awal 1-2 minggu pertama kalau aku bilang. Karena seperti kita mentoring narkoba, mungkin ngontrol dia apa, mantau kondisinya itu 1-2 minggu pertama itu paling penting sampai lepas adiksinya dulu. Nah, begitu nanti adiksinya udah mungkin nanti masih ada detoxnya, tapi ya kalau mungkin detox itu kalau kita di KF bilangnya healing crisis, masih ada healing crisisnya, tapi mungkin nanti tapi kuncinya dia bisa lanjutin di KF lanjut apa enggaknya sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun kemudian ialah dia survive di 1-2 minggu pertama saat dia melepas adiksi karbonya, lupa. Itu kunci pertamanya. Nah, itu bisa diambil juga pesannya buat para warrior senior di sini yang ada yang mentorin siapa nyubi atau apa. Itu siap dijapri mereka 1-2 minggu pertama. Karena apa? Itu masa-masa mereka antara lolos ujian atau enggak. Karena fight-nya mereka dengan adiksi itu di 1-2 minggu pertama. Seru. Mas, ini sebelum apa? Ini memang sudah mau menuju penghujung, tapi ada beberapa pertanyaan yang tertarik nih sama Mbak Ayu Maharati karena ya, beliau kan SPKJ ya, jadi ada psikiater. Oh, tadi aku sekarang mau ngecek Alif sebentar. Lanjut ya ke Mbak Ayu ya. boleh, silakan. Aku di mute dulu. Ya. Jadi Mbak Ayu ada yang nanya, Mbak Ayu prakteknya di mana sih? Kalau tadi ada beberapa yang tertarik, mungkin mau konsul kali ya, atau mau ini. Itu satu dulu. Kedua, tadi ada yang nanya, karena Mbak Ayu tadi sempat singgung tentang bipolar, ada nanganin pasien bipolar, jadi ada yang nanya kaitannya, gimana KF itu bisa menyeimbangkan bipolar. Ini mungkin yang nanya karena ada background, mungkin keluarga dekatnya juga ada kecenderungan menuju ke sana. Nah, kaitannya sama bipolar juga, tadi ada yang nanyain juga bagaimana kaitan ini sesuai ranahnya Mbak Ayu, belajar psikiater, jadi banyak berbicara tentang neurobrain transmitter dengan GERD, reflux, ya kan? Itu seperti apa? Itu dulu, Mbak. Iya, kalau yang pertama tadi, saya di Muardi, di Rumah Sakit Dr. Muardi, Solo. Oh, di Solo ya berarti. Ya, Oke, nah, itu di teman-teman didengerin langsung dicatat, dicari di Dr. Muardi. Saya tidak akan share nomor teleponnya, saya tidak akan share, tenang aja. Iya, di Dr. Muardi Solo. Ya. Kebetulan saya psikiater anak juga gitu, jadi psikiater, kemudian ngambil sekolah lagi untuk konsultan anak dan remaja. Jadi untuk kasus-kasus bipolar memang kan dia mood disorder ya. Mood disorder itu banyak dipengaruhi neurotransmitter baik serotonin, baik dopamin, baik norepinefrin yang tentunya amat sangat kalau di KF kan neurohormon, neurotransmitter amat sangat dipengaruhi makanan. Kaitannya nanti dengan leptin, dengan grelin, dengan apa yang udah dijelasin tuh pada udah baca tuh di sana. Nah, itu nyambung banget gitu. Kaitannya dengan mood-nya ini memang ada ketidakseimbangan di sana gitu. Yang nanti beberapa makanan memang mempengaruhi banget gitu. Serotonin itu terutama yang nanti menghasilkan serotonin, triptopan dan lain-lain itu lebih ke makanan yang kayak yang laut kayak apa namanya? Kayak seafood gitu deh. Yang banyak gitu. Jadi kalau balik lagi tuh hewani itu bagus gitu untuk ininya. Jadi artinya bipolar itu
ternyata organik gitu neurotransmitter. Ketidakseimbangannya itu belum tentu karena ada yang kurang atau yang bahwa ininya kurang, bahwa ininya tidak menghasilkan, belum tentu. Bisa karena tidak seimbangnya kan kita ada namanya reseptor, ada yang namanya yang mengirimkan neuron yang presinap itu. Jadi bisa sel di saraf gitu ya, sininya Dok, ya? ya sel sarafnya. Bisanya ini produksinya sedikit. Karena banyak disimpan di celah di sebelum saraf ini, presinap. Presinaptiknya itu Atau ya. dia udah keluar tapi reaktif banyak ke sini. Sehingga tidak ada di celah sinap. Atau dia sudah banyak celah sinap tapi reseptornya ini jumlahnya sedikit, kerusakan, atau beberapa tidak mampu menerima sehingga jadi tidak seimbang gitu. Berarti balik lagi sebenarnya ke sel juga ya, Dok, ya? Ke sel yang tadi Mas Di Bobi video awal tadi ya? iya itu nyambung banget gitu. Nyambung banget bagaimana neurohormon, neurotransmitter itu menjadi satu. Nah, terkaitan neurohormon kenapa banyak itu kaitannya dengan kebanyakan sih yang saya temukan yang jadi swing itu yang nyambung dengan makanan kebanyakan itu yang perempuan gitu. Jadi terutama ini bukan bipolarnya tapi yang moodnya. Gejala mood juga kan ada bipolar bila 2, kalau 1 monopolar, unipolar, terutama depresi. Jadi seringkali kaitannya dengan hormon metabolisme hormonnya itu sering ditemukan kalau lagi kambuhnya fase turunnya itu saat premenstrual. Jadi pengaruh estrogen lagi, pengaruh stresor lagi gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa faktor stres berpengaruh banget. Ya tadi stresnya dari dalam, stres hormonal yang puncak-puncaknya gitu. Jadi ada yang premenstrual syndrome yang moodnya jadi terganggu banget. Sering bipolar itu kambuhnya kalau yang lagi turun banget tuh pas mau haid itu gejalanya muncak-muncak gitu. Sehingga peranannya makanan iya. Jadi yang kan kalau moodnya lagi turun biasanya ada yang nggak mau makan, ada yang hiper makannya. Nah yang hiper ini ya tadi yang dipilih tuh adalah jenisnya yang tadi yang manis-manis kan craving banget tuh mereka terhadap itu untuk ngelihat moodnya mereka yang nggak nyaman banget lagi mood turun. Ya kalau moodnya naik lagi hipomanik kan dia nggak ngerasa kalau hipomanik. Nah, tapi seringnya kalau hipomanik tuh malah yang tadi kita omongin sering mudah jatuh ke penggunaan zat nafsa itu. Jadi sering komorbidnya itu kalau yang gangguan bipolar itu sering kali komorbid dengan penyalahgunaan zat, sering komorbid dengan kecanduan game, kecanduan gadget kalau yang saat sekarang gitu. Itu yang kaitannya. Pengaruh makanan, iya pengaruh. Nanti kaitan dengan leptin yang nggak bagus responnya. Balik lagi 5-HT yang serotonin tadi kan banyak dari 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT2C. Nah, itu yang nanti yang mempengaruhi kaitannya dengan leptin yang responnya ke atas, ke pusat, ke HPA aksisnya. Dia nggak mengirim impulsnya ke pusat laparnya itu nggak bagus. Jadi dia sudah penuh kita jadi nggak ngerasa kenyang gitu. masih berasa lapar gitu. Ya, makanya tandanya salah satu ada yang hiperpagi pada depresi juga ada. Seperti itu. Jadi kaitannya kalau tadi kaitan makanan, neurotransmitter yang sel tadi seperti itu, tadi ada kerusakan di ususnya juga mempengaruhi banget sehingga jadi beberapa ada yang irritable gitu dengan masuknya dengan masuknya karbohidrat yang tinggi kan yang dibawa ke otak juga dalam bentuk makromolekul yang tidak bisa diproses dengan baik, masih dalam bentuk molekul yang besar gitu. Iya. Ya, jadi kata kuncinya sebenarnya balik lagi ya karena kita ini ngomongin sel,
KF itu perbaikan di sisi seluler. Iya. Jadi ya Betul. masing-masing dari sel ini kalau kaitannya sama neurobrain berarti kan berbicara sel saraf. Bisa dibayangin tuh fungsi sel saraf kan memproduksi hormon-hormon yang berkaitan sama saraf, serotonin, melatonin dan segala macam. Bayangin itu Iya, kalau nggak irama seimbang. sirkadian juga amat Iya, berpengaruh nah yang itu dia tuh. iya, irama sirkadian terutama tidur bangun Aduh. itu mempengaruhi mood banget. Jadi jadi kalau saya ditanya dulu itunya, apa sih, kenapa sih dietnya, kenapa makannya jam 12? Kan orang kalau yang Mas Tio tadi bilang, kan harus pagi sarapan, kenapa jam 12? Saya kan pakai, ini tekniknya irama sirkadian gitu. Jadi di psikiatri memang kita ngomong irama sirkadian gitu. Ini kok nggak ada yang komen EMC kuadrat nggak, Mas? Kayaknya cuma Enggak, aku doang yang dikomenin EMC kuadrat. berarti siap-siap ya jadi pengisi SFH nantinya. Aku undang lagi buat pengisi SFH. Harus presentasi. Mas, kayaknya yang label EMC kuadrat cuma Dimas ya. Yang lain berusaha masih mau bumi, Mas. Iya, berarti cocok buat presentasi SFH juga. Nanti Mbak siap aku undang lagi untuk SFH. Wah, iya, iya semua nggak malu-maluin, nggak tahu aku ilmunya Mas. Ya, justru yang dipresentasikan sesuai kalian Mbak, yang Mbak masa hubungan dengan KF apa. Jadi kenapa di setiap aku ngundang pemateri itu, aku bilang kepada para pemateri, yang kamu sukai apa, yang kamu kuasai apa, itu yang dibicarakan. Jadi yang uniknya dari setiap SFH, juga untuk SFH minggu besok nanti itu, untuk minggu besok nanti itu ialah apa? Keunikan dari setiap SFH itu ialah nggak ada tema. Jadi setiap pemateri itu beda-beda. Dari FIC, ada dari nakes. Nah, yang nakes itu sukai dan kuasai itu yang diceritakan. Jadi setiap SFH itu selalu setiap sesi itu selalu berbeda, selalu ada nuansa baru, ilmunya banyak, nggak oh ini mengenai puasa, ini mengenai diabetes, oh ini mengenai ini. Sebenarnya kan nggak semua orang pengen tahu yang kayak contohnya seputar psikologi, kan banyak juga psikiatri kan banyak banget yang juga pengen tahu, atau konsultan mereka misalnya gini, teknik-teknik supaya gimana anak-anak bisa mudah menjalankan KF misalnya, atau menjaga konsistensi sama KF supaya nggak cheating gimana. Kalau mereka dijelaskan dari sisi sainsnya, itu kan lebih menarik untuk mereka mengetahui ilmu-ilmu di KF. Jadi justru ya aku bilang gini, kenapa aku kok rajin ngadain TFH, rajin ngadain SFH, kenapa? Karena ya itu dia, harus selalu untuk seseorang konsisten dengan lifestyle-nya, mereka harus semakin tahu dan semakin pintar. Jadi gini, kenapa kok Mas Tio kok bisa sampai 12 tahun nggak makan karbo, nggak tergoda apa-apa? Karena aku udah tahu A sampai Z-nya. Jadi gimana ya? Nama makanan udah nggak berlaku buat Mas Tio. Konsep makanan itu bagiku udah what for gitu. Jadi gini, semakin untuk kita sehat di masa modern dengan berbagai penawaran, kita harus makin pintar. Kenapa? Karena alam kita itu tidak seperti dulu. Dulu manusia tidak perlu pintar untuk sehat. Kenapa? Karena alam mengkondisikan mereka kalau mau makan ya lu cari dulu, lu gerak dulu. Nggak ada yang perlu nyuruh orang olahraga dulu. Kamu harus nge-gym ya, nggak ada. Kalau lo mau hidup, lo harus gerak, aktivitas fisik untuk survive. Kalau kamu harus tidur jam segini ya, supaya jangan punya utang tidur, nggak ada yang nyuruh. Kamu nggak ada lampu dulu, gini-gini. Jadi alam dulu itu sangat beda dengan alam sekarang. Jadi kalau kita mau sehat dengan berbagai penawaran di saat ini, di mana kita makan tuh gampang, makan enak gampang, makan yang bikin ketagihan gampang, mau begadang gampang, mau hiburan gampang. Kalau kita nggak pintar, nggak mau menimba ilmu terus, ya siap-siap kita terprosok. Makanya fungsi dari TFH dan SFH itu ialah selalu ngangkat ilmu-ilmu yang dulu, yang kalau perlu diulang-ulang, kalau perlu makin advance, kalau bisa ngikutin sampai level sel kayak aku lebih bagus lagi. Tujuannya apa? Makin maksudnya? Jadi makin kalau dibilang bahasanya? Makin yakin gitu, makin kalau orang udah makin yakin, makin serak, lifestyle itu udah makin mantap, itu udah
orang mau teriak apa ya terserah deh, mau nakutin ini, mau nakutin itu, mau apa, mau aku yang ngerasakan kok. Makin kesengsem, Mas. Dan makin amazed dengan gaya hidupku, makin amazed Ya. dengan efek gaya hidupku bisa bantu orang lain lebih sehat. Itu yang membuat jadi kita kayak membuat kalau aku prinsipnya gini nih. Kalau aku prinsipnya selalu gini. Live your own legacy. Jadi gini. Ya. Salah satu motivasiku di KF ini salah satunya ialah apa? Walaupun terlihat aku menginspirasikan banyak orang, sebetulnya membuatku merasa kayak gua aja sebagai suhunya yang ngajarin mereka kayak gini, mereka terinspirasi, mereka tertolong, masa gue mencontohkan yang buruk? Nah, jadi kayak membuat self disiplin saat kita worth untuk nolong orang lain. Betul. Kita harus worth untuk diri kita sendiri, gitu. Masa padahal gue cheating kan nggak mungkin kan? Kalau udah jadi panutan kok malah cheating, gimana sih? Nah, semua orang kalau makin ilmunya ditambah-tambah terus, kita juga bisa ngasih legacy gitu. Jadi sebetulnya yang menolong itu bukan aku. Yang menolong itu ialah orang yang memberitahu kamu sebelumnya. Lagi, yang menolong Mbak Maharati sembuh dari fatty liver bukan aku. Konsep KF di aku. Tapi yang mengajak sehat pertama, yang ngajak Mbak Maharati ke KF, dialah yang berjasa. Nah, jadi itu kayak rantai itu loh. Jadi kayak rantai saling meninggalkan legacy kemana-mana gitu. Ini ngajak ini. Kita kan biasanya, wah, teman gue sekarang udah sembuh dari fatty liver. Jadi kayak ada rasa gimana gitu loh. Dari sisinya. Kalau itu yang aku harapkan tuh kayak gitu. Nah, mantap Mas. Mas, kita sudah jam 10 nih. Jadi kita mulai closing statement dari Mbak Ayu Maharati. Ya, Mbak. Silakan Mbak Ayu, silakan. Saya sih hanya bilang terima kasih, kesempatan ini luar biasa sekali. Kalau ibaratnya zaman dulu waktu SD saya suka nonton Kopingho, ada ilmu King Kang sama Gue Kang, dan saya ngelihat Mas Tio saat olahraga apa tuh yang ilmu meringankan tubuh. Saya jadi lebih percaya zaman dulu tuh bener tuh. Jangan-jangan emang bener tuh. Dengan jangan-jangan dulu tuh dia KF gitu tuh, yang sekitar Shaolin, yang meringankan tubuh, ilmu King Kang dan nyindir Shaolin ya. Aku juga kenal nih, kacau. Gitu. Jadi aku semakin percaya tuh bahwa itu ilmu tuh ada tuh. Jangan-jangan zaman dahulu orang udah KF gitu, tenaga meringankan tubuhnya kayak gitu. Apalagi yang kita punya Panca Pandawa tuh yang bisa bersemedi sampai berhari-hari, jangan-jangan itu KF yang diinikan gitu zaman dulu ya gitu. Jadi semakin yakin gitu ya Mas. Ya itu tadi kalau tertutupnya, jadi mungkin KF itu tidak hanya sekedar biologi dan lain-lain, tapi sudah 5 pilarnya masuk banget, bahwa psikiatri di situ juga masuk, faktor psikologisnya kita menangani secara, kalau kita bilang psikiatri komprehensif banget gitu loh, dari biopsikososialnya, bahwa dibully, sosial sering dibully, tapi kita tetap kalau daku sih bilangnya gini Mas, biarin kurus, yang penting keren gitu. Biarin sombong. Sering dibilang sombong gitu ya. Biarin sombong, yang penting keren gitu aja. Ya kan? Belum kalau udah pakai kalung anti cheating. Wow. Wih, gila, fashion terbaru. Iya. Oke Mas, closing statement dari Mas Tio. Silakan. Oke. Ya, closing statement cukup jadi hari ini aku terima kasih dulu nih untuk Mbak Ayu Maharati yang udah bersedia diundang. Nanti insya Allah nanti Jumat kita ada TFH lagi. Nanti aku umumkan siapa nakesnya kita undang. Dan juga mudah-mudahan nakes-nakes lain juga bersedia untuk pada saat aku hubungi nanti untuk kita undang interview, bantu ngisi TFH. Jadi kita bantu menginspirasi. Jadi masuk ke acara TFH ini juga bagian dari menginspirasi juga, karena banyak orang terinspirasi dengan pengalaman para nakes juga, gimana tenaga kesehatan kan, karena kan di luar sana kan kebanyakan konfrontasinya kan masih sesama nakes pun juga masih banyak yang ngasih UKF, tapi kita mau dengar pengalaman mereka gimana, pembuktian mereka gimana, sampai mudah-mudahan banyak nakes nantinya yang di KF yang bersedia untuk ikut TFH, dan insya Allah juga
bantu mengisi SFH, terutama dengan presentasi seputar psikiatri ini bagus tadi yang ceritakan yang sisi psikoneuroimunologinya nanti juga harus dikeluarkan nih di SFH berikutnya. Iya. Silahkan ya, ditunggu dan diharapkan nanti ya. Oke, itu terima kasih dari aku. Kita ketemu lagi di TFH hari Jumat nanti. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf buat yang tadi sempat udah raise hand, tadi tidak sempat saya ladenin, tapi pertanyaannya beberapa sudah saya sampaikan. Jadi kita akan berjumpa lagi di TFH seri berikutnya, edisi berikutnya hari Jumat. Nanti pengumumannya akan disampaikan oleh Mas Tio. Oke, selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan TFH Terima kasih Mbak berikutnya. Ayu, Silakan. terima kasih semua warrior, terima kasih Malam. Anda. Semoga bermanfaat. Bye. Selamat malam, Mas Tio.